Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan. Masih melanjutkan dosa-dosa besar yang ke-44, yaitu menggambar makhluk hidup, baik di pakaian, di dinding, kendaraan, tembok rumah, ya, apa saja dan semacamnya. Ini semua diharamkan di dalam agama Islam, dan ini ulama rincikan yang tidak dibolehkan adalah manusia, jin, malaikat, dan hewan. Tapi kalau seseorang menggambar, melukis pemandangan, misal langit atau building-building, keadaan kota kayak Jakarta ini metropolitan misalnya, kendaraan, nggak ada masalah. Bolehkah dipajang? Boleh. Tapi kalau sudah gambar manusia, gambar hewan, malaikat atau jin, maka ini yang dilarang dalam hadis. Ini yang dilarang dalam hadis. Dan ini hampir seluruh ulama sepakati tentang pengkerucutan keempat makhluk ini. Khilaf di antara ulama tentang masalah foto. Kalau lukisan sudah disepakati, dan nanti akan kita dengarkan bagaimana jelas dan tegasnya dalil-dalil yang melarang masalah itu. Tinggal masalah foto, apakah foto disamakan dengan lukisan atau tidak. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama mengatakan sama saja, dan yang berpegang pada pendapat ini mengatakan foto mutlak tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Misal dibutuhkan untuk ijazah, paspor, KTP, sesuatu darurat. Itu pun tidak boleh ada maksiatnya. Tidak boleh ada maksiat. Artinya tidak boleh foto perempuan terbuka auratnya, laki-laki kelihatan auratnya misalnya, baik dia pajang foto-foto dia sendiri atau foto orang lain, mungkin dari artis-artis yang dia idolakan, di kamarnya, di rumahnya, di kantornya. Semuanya tidak boleh. Pendapat pertama mutlak, dan ini dipegangi oleh mayoritas jumhur ulama. Pendapat kedua mengatakan, dan ini lebih kerucut sedikit ke pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan foto beda, nggak masuk seperti melukis. Karena beliau bilang foto itu sama saja dengan orang lihat dirinya di cermin. Jadi cuman pantulan. Beda dengan lukis, sengaja dibuat. Bisa sama, bisa tidak. Umumnya melukis itu tidak ada yang 100% sama, tapi kalau foto itu sama dengan orang dirinya di cermin. Maka beliau mengatakan foto boleh saja. Dan ini juga ada di antara ulama yang berpegang pada pendapat ini, dan mereka melihat boleh-boleh saja orang foto, seperti misalnya foto kebutuhan yayasan, anak-anak sekolah, atau misalnya ada individual, misal bukan yang haram, seorang suami memegang foto istrinya, mungkin karena dia jarak jauh di negeri lain, tinggalnya di kota lain, sehingga dia butuh melihat foto anaknya, foto istrinya, foto ibunya, ayahnya, foto kerabatnya misalnya, yang kira-kira tidak ada pelanggaran syar'i, maka ini masih dibolehkan. Tapi kalau masuk dalam kategori maksiat, misal foto yang bukan mahramnya, foto sembarangan orang, atau seperti sekarang banyak orang yang naudzubillah berpacar-pacaran misalnya, atau bergaul hal-hal yang diharamkan dalam agama, maka ini mutlak tidak boleh. Jadi mereka pun mengatakan boleh dan tidak sama dengan ancaman melukis kalau bukan pada hal yang bermaksiat. Bedanya sangat tipis. Kalau pendapat pertama nggak boleh kecuali darurat saja.
Kalau ini pendapat kedua boleh, terbuka, nggak masalah. Suami istri boleh saling simpan foto anaknya yang baru lahir, tidak ada masalah. Makanya biasa para ulama kita pun yang memegang pada pendapat ini, kalau mereka berkunjung ke satu negara, mereka foto dengan orang-orang yang mengundangnya gitu kan. Hanya sebatas memang dia pernah berkunjung di situ, atau dia butuh foto tentang siapa ketua yayasan di yayasan yang dia kunjungin, sehingga dia buat laporan misalnya. Maka itu pendapat kedua mengatakan boleh-boleh saja. Tetapi mereka sepakat, dua golongan ulama ini mengatakan tetap tidak boleh dipajang. Ini penting sekali. Jadi tidak ada satupun pendapat ulama yang berpegang pada sunnah yang mengatakan boleh foto dipajang, nggak boleh. Ini mutlak, mereka sepakat masalah itu. Kalau Anda tanya kepada saya bagaimana dengan foto pemerintah kita misalnya, harus pasang fotonya Pak Presiden misalnya. Ya ini kalau memang itu masih bisa ditolerir untuk bisa disampaikan bahwasanya bisa saja foto itu, kalau pendapat kedua mengatakan boleh. Foto pemimpin negara boleh. Foto seorang alim ulama supaya dikenal itu masih umum, tapi nggak boleh dipajang memang pendapatnya. Maka pendapat kedua mengatakan kalaupun darurat ada foto kayak tadi suami istri simpan foto satu sama yang lain, atau foto anaknya, atau foto pada saat dia masih kuliah di mana, maka disimpan di album bukan dipajang. Dan alhamdulillah sekarang dengan adanya media TV, ya tidak ada orang yang tidak kenal foto presiden kita. Semua orang tahu gitu kan, wakilnya siapa, menterinya siapa, semua jelas gitu. Sehingga tidak ada sesuatu yang darurat yang harus membuat kita memajangnya. Yang jadi masalah di sini saudaraku, siapapun tentu yang mendengar ceramah kita ini, dan saya niatnya untuk menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan akan sering saya ulangi kalimat ini. Jadikanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Al-ayah, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kata ulama tafsir, maksudnya adalah setiap muslim punya kewajiban, baik dia pemimpin negara atau dia masyarakat biasa, dia pedagang atau dia pegawai, dan siapa saja, laki-laki, perempuan, mau suku manapun dia, kalau dia syahadat, maka dia harus menjadikan Islam sebagai tradisi kehidupannya. Dan jangan tradisi dia, tradisi sukunya, tradisi negaranya, apalagi kalau tradisi agama lain dijadikan sebagai agama dia. Jadi nggak boleh. Kita harus tahu Islam ini standarisasinya ada. Muslim Afrika, Muslim Eropa, Muslim Asia, Muslim Arab sama saja. Hukum haram-haramnya sama. Kan gitu. Cara sholatnya sama, kiblatnya sama, maka nggak boleh ada perbedaan. Makanya yang berlaku haram dalam hadis-hadis yang akan kita bacakan nanti berlaku pada semua yang syahadat, siapapun dia, sama saja. Kebetulan saja buku Al-Kabair ini terjemahkan bahasa Indonesia, maka kita bahas dalam bahasa Indonesia, tapi ini tulisan dalam bahasa Arab. Ada juga diterbitkan dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Perancis, banyak, dan ini dibahas di seluruh, hampir semua dai. Kalau buku ini hampir sama dengan hadis Arba'in Nawawi, hampir semua dai banyak yang tahu dan dibahas gitu. Karena memang subhanallah mungkin ditopang juga dengan keikhlasan penulisnya ya. Karena dengan keikhlasan itu biasanya membuat ilmunya disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ulama membahas keadaan sekarang Ibnu Qayyim rahimahullah. Justru beliau setelah meninggal beberapa ratus tahun, ya itu baru buku-bukunya banyak terbit dan banyak dibaca oleh orang gitu. Nah, ini termasuk karena keikhlasan mereka. Jadi kalau masalah pajang, maka itu disepakati untuk tidak dilakukan. Jadi sini saya terangkan dan saya tekankan saudaraku sekalian, dahulukanlah iman dan ilmu dibandingkan dengan hawa nafsu dan tradisi kita. Jadi kalau tradisi keluarga saya memajang foto-foto keluarga, yaitu diturunin. Darurat pun taruh di album kalau pendapat kedua, gitu kan? Kalau pendapat pertama tadi mengatakan tidak ada, tidak perlu semua itu. Tidak ada sesuatu yang harus disimpan gitu. Tapi kalau pendapat kedua masih ditoleransi, tapi juga jangan sampai terpajang karena ada konsekuensi yang akan kita bacakan, banyak hadisnya berhubungan dengan masalah larangan tersebut. Itu lukisan di dinding, gambar di dinding. Begitu pula kalau di pakaian. Begitu pula kalau di pakaian. Ulama sepakat mengatakan sama saja. Di pakaian berarti dipajang juga. Apalagi banyak umat Islam yang memakai baju bergambar ini dalam sholat. Besar gambarnya, kemudian dia pakai sholat. Ini tidak boleh, karena ada larangan gitu kan. Ada larangan menggunakan pakaian seperti ini, dan kata ulama tidak boleh dia tarik larangan tersebut ke dalam sholat. Ya, itu berarti tidak boleh.
dilarang. Nabi SAW melarang sebagaimana kita baca hadis Aisyah, ya, gambar yang dipajang oleh Aisyah, baik di baju Aisyah ataupun di gorden rumah beliau radhiyallahu anha, dan akhirnya Nabi SAW suruh keluarkan, tidak boleh ada, tidak boleh ada. Sama juga dengan di tempat-tempat lain, mungkin di mobil, biasanya orang dilukis-lukis ya. Dia lihat biasa kalau keluar kota itu mobil-mobil truk, di belakangnya gambar perempuan, gitu kan? Apalah bahasa-bahasanya macam-macam gitu kan? Saya dalam penantianmu lah, inilah, itulah, gitu kan? Apa manfaatnya gitu? Kadang-kadang ada yang gambar setan, ada yang gambar hewan, ada yang gambar perempuan, ada yang gambar Sunan, ya Kalijaga, ada Sunan macam-macam. Untuk apa? Yang jadi masalah lukisan dilarang, tambah lagi dipajang, apalagi kalau pajangan itu biasanya sering kali gambar-gambar yang tidak benar gitu. Gambar-gambar tidak benar gitu. Makanya dilarang semuanya, nggak boleh. Ini termasuk contoh-contohnya gitu kan. Jadi tidak boleh. Kemudian sisa, bagaimana kalau tidak terpajang? Bolehkah kalau sesuatu tidak terpajang? Misal karpet, spray yang ditaruh aja, bukan dipajang di atas, dipasang gitu. Karena tadi kalau baju sama dinding kan terpajang. Nah sekarang pertanyaannya kalau tidak dipajang, ditaruh di lantai misalnya, atau sifatnya di buku tulis anak-anak, banyak gambar-gambar, bolehkah itu? Nah ini lagi berselisih di antara ulama pendapat. Tentu pendapat yang paling kuat dan ini lebih baik ya, setiap rumah muslim karena sudah ada larangan untuk tidak memajang gambar ataupun patung, maka sebaiknya dijauhi karena konsekuensinya malaikat tidak masuk di rumah yang ada anjing dan ada patungnya atau gambarnya. Yang berarti kalau tidak masuk malaikat ada setan dong di sana otomatis. Karena lawannya setan adalah malaikat, gitu kan? Selalu bentrok ini karena Nabi SAW yang mengatakan sendiri kepada kita. Kita semua punya qarin, pendamping dari malaikat dan dari setan. Semuanya ada. Jadi malaikat selalu menuntun kita kepada kebaikan, setan menuntun kita kepada keburukan. Maka semua bisikan positif tangkap cepat. Misalnya azan, ada bisikan dalam hati kita atau dalam jiwa kita, ayo sholat. Itu dari malaikat tuh, qarin, pendamping. Jadi kita tangkap cepat sehingga kita segera mengerjakan ibadah. Dan kalau ada bisikan yang mengatakan dah sebentar masih lama belum iqamah, ya, segalanya dari setan, tolak cepat. Dan setan gampang kok untuk ditolak, ya, untuk ditinggalkan, cuma ditolak aja. Enggak, saya nggak mau, selesai. Dan gitu. Cuma kadang-kadang ada orang yang membesar-besarkan setan ini sambil mengatakan, berat sekali, gitu kan. Padahal sebenarnya nggak ada yang berat, apanya berat? Setan cuma goda, cuma bisikin. Makanya iblis kan pada hari kiamat sudah pernah saya jelaskan dalam hadis yang sahih, akan keluar tiang di neraka, kemudian ada iblis diikat dan iblis berkhutbah untuk penghuni neraka. Naudzubillah, jangan sampai kita ikut-ikutan dengar khutbah ini sebab sudah di neraka nih. Jadi dia mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah Tuhan kalian dan Tuhanku telah menjanjikan kalian janji-janji yang benar. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu, harus kerja ini, harus kerja itu, dan Allah benar. Dan saya juga janji-janji untuk kalian. Artinya saya bisik-bisikin, nggak apa-apa lah, nggak usah sholat dulu, nggak usah tutup aurat dulu, masih muda, ini itu, nggak usah ada di majelis taklim, jauh, macet, segalanya, macam-macam bisikannya dia, gitu kan? Maka setan bilang, saya cuma ajak-ajak saja, tapi kalian ikutin, maka ya saya memungkiri janji-janji saya itu. Dalam ayat lain dikatakan, fastajabtum li, kalian lalu jawab atau mengiyakan panggilan saya itu, maka sudah selesai. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Jadi jangan kalian salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri karena saya cuma bisik-bisikan kata setan dan saya tidak bisa menolong kalian, kalian juga tidak bisa tolong saya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya sekarang kufur, memungkiri semua yang kalian ikuti saya dulu. Udah selesai, masuk neraka sama-sama dengan setan itu. Jadi kita harus menyadari bahwasanya pendapat ulama yang paling kuat adalah dikatakan rumah seorang muslim memang dijauhi semua gambar, baik itu di karpet, baik itu di spray, baik itu di mobil, baik itu di keramik, gitu kan, semua dijauhi. Itu jauh lebih aman. Ada pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah sebenarnya, mengatakan masih boleh kalau sifatnya memang itu bukan dipajang. Itu sifatnya bukan dipajang,
hanya sekedar misal ada karpet, kemudian ada sedikit ilustrasi gambaran binatang misalnya, tapi tidak kelihatan seluruhnya, maka itu masih ada yang mengatakan boleh. Tapi ini pendapat tidak punya dalil, nggak punya dalil. Bagaimana dengan pendidikan? Buku sekolah anak-anak dilihatin, ini buaya ya anak-anak misalnya gitu kan, gurunya memperlihatkan ada gambar, bolehkah itu? Kalau ini lebih mayoritas pendapat ulama mengatakan kalau gambar itu digunakan bukan untuk dipajang, tapi dia ditaruh dalam sebuah buku dan sifatnya memang untuk pendidikan. Pendapat yang dari dulu dipegang oleh para ulama dari zaman tabi'in, dibolehkan kalau dalam pendidikan. Itu pun memang kalau namanya pendidikan berarti sifatnya sesuatu yang mutlak, yang dibutuhkan saja, Nah sekarang seperti misalnya buku-buku kedokteran, gitu kan, banyak membutuhkan diberikan gambaran tangannya manusia itu seperti ini, kan gitu, urat-uratnya di sini. Kalau tidak digambar mereka nggak tahu. Maka itu ulama umumnya mengatakan masih boleh dalam pendidikan. Termasuk juga di sini dalam kategori umumnya pendapat ulama mengatakan boleh diilustrasikan kalau sifatnya pendidikan yang film kartun. Makanya ada film-film kartun Islam itu. Nah itu masih dibolehkan karena dia sifatnya dikatakan oleh para ulama suratul mutaharriqah. Gambar memang lukisan tapi dia bergerak. Dia bergerak dan sifatnya memang masuk dalam pendidikan, tapi tidak boleh kalau selain pendidikan. Tidak boleh kalau selain pendidikan. Jadi kalau ini umumnya pendapat yang kuat di sini boleh saja. Kalau untuk pendidikan boleh saja, gitu kan? Ada sebagian ulama menambahkan mengatakan lebih aman lagi kalau dia bisa menggunakan foto. Misal dia mau mengajarkan kepada murid-muridnya di sekolah seorang guru hewan-hewan, maka dia datangkan foto aslinya. Komodo misalnya, buaya misalnya, burung apa, memang gambar aslinya foto. Itu berarti dia lebih kuat karena ikut dengan pendapat-pendapat yang sebelumnya tadi. Karena ada yang membolehkan kalau sifatnya foto gitu kan. Nah, kalaupun tidak maka tetap pendapat mengumumkannya atau umumnya mengatakan boleh saja kalau dalam pendidikan. Juga masuk dalam kategori ini kalau mainan anak-anak. Bolehkah anak saya belikan boneka? Maka umumnya pendapat ulama mengatakan boleh. Tapi juga tidak boleh dipajang. Cuman ulama-ulama pun yang membolehkan ini tidak semua ya, sebagian kecil yang membolehkan karena beristimbat daripada hadis yang sahih menjelaskan Aisyah radhiyallahu anha pernah punya boneka dan Nabi SAW tidak melarangnya. Yang Aisyah cuma meletakkan atau menggunakannya bermain di waktu-waktu tertentu, gitu kan. Maka ini pendapat mengatakan boleh saja, tapi itu pun tetap disepakati tidak boleh dipajang. Cuma pendapat yang lebih kuat mengatakan lebih aman kalau anak-anak dijauhi atau diberikan hadiah jauh daripada boneka-boneka atau patung ini. Apalagi yang tidak ada maknanya sama sekali ya, seperti gambaran-gambaran atau halusinasi yang datang dari Jepang gitu kan. Gambaran-gambaran hewan-hewan atau monster-monster yang tidak masuk di akal lah gitu ya. Yang tidak ada memang. Itu kan mengacaukan akidahnya seorang muslim dari kecil. Sama juga tadi film-film kartun yang tidak mendidik. Kita lihat banyak sekali kartun yang sama sekali tidak mendidik itu. Nggak ada pendidikan agamanya. Ya, umumnya pun merusak. Kalau secara umum pun dia masih merusak. Digambarkan pernah itu hari saya sampai ribut di ceramah itu gara-gara di salah satu media TV kita ada yang putar film kartun Hindu. Diceritakan anak kecil dewa bisa mengangkat gunung, bisa marah dengan dewa hujan gitu kan. Saya karena penasaran waktu itu sempat anak saya menyampaikan ke saya gitu, ini ada kartun begini boleh nonton nggak? Terus saya lihat cuplikannya. Kebetulan waktu saya lihat itu anak kecil ini ceritanya bisa melawan dewa, dan dalam keyakinan orang-orang Hindu ini ada dewa-dewa seperti dewa hujan ada. Terus digambarkan dalam kartun tuh dewa hujannya ceritanya lagi marah sama orang di bumi, kemudian tidak diturunkan hujan. Terus digambarkan dewa hujannya itu lagi duduk sama teman-temannya lagi makan buah di atas awan, gitu kan? Yang memang dia lagi demo nggak mau, dia lagi marah gitu.
Maka si anak kecil ini marah dengan dewa, ditantang perang, akhirnya berantem. Coba kira-kira anak-anak kecil kita tanggap apa tuh? Yang kita tahu kan di atas langit ada Allah Azza wa Jalla. Allah yang turunkan hujan. Malaikat pun tidak bisa buat apa-apa. Kalau Allah bilang jangan, jangan gitu kan. Bulan dan bintang pun gitu kan. Dalam hadis sahih dikatakan setiap hari sebelum terbit matahari itu selalu menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dulu, izin. Kalau Allah izinkan terbit, kalau tidak kiamat terjadi. Itu semuanya. Jadi gambarannya anak kita nanti, oh seperti ini ya. Ini bahaya sekali dari sisi akidah gitu kan. Perusakan akidah cukup banyak contohnya berhubungan dengan masalah ini. Jadi ini kurang lebih mukaddimah dari masalah gambar, foto kan gitu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan pendapat-pendapat ulama umumnya. Baik, saya bacakan dalil yang diangkat oleh beliau Imam Az-Zahabi rahimahullah di dosa besar ke-44 ini. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Buyu'. Yang bunyinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bab bai at-taswir wa at-targhib fiha ruh. Wa at-tarkib fiha ruh. Juga dalam Kitabul Libas, bab man sawwara sura kullifa yaumal qiyamati an yanfukha wa ma huwa binafikh. Nomor hadis 2225 dengan 5963. Juga Imam Muslim sebutkan dalam Kitabul Libas juga bab tahrim taswir surah Al-Hayawan nomor 2110. Kata Nabi SAW, man sawwara suratan kullifa an yanfakha fiha ar-ruh yaumal qiyamah wa laysa binafikh. Barang siapa yang menggambar, melukis, membuat satu gambar saja makhluk hidup. Nah, ini yang dikategorikan oleh para ulama tadi, makhluk hidup di sini masuk dalam 4 yang saya sebutkan tadi, manusia, hewan, jin, dan malaikat. Mungkin kalau Anda tanya malaikat seperti apa, sering di barat itu para pelukis gambarin malaikat seperti figur laki-laki itu ada sayapnya. Nah, ditangkap malaikat itu punya sayap gitu kan, mereka gambarkan. Ini semua tidak boleh. Maka dia akan dibebankan untuk meniupkan ruh padanya pada hari kiamat, padahal dia tidak pernah mampu meniupkannya. Jadi artinya dia tidak akan pernah bisa. Dalam riwayat lain disambungkan kata Nabi SAW, lalu Allah tiupkan ruh kepada makhluk tersebut dan akhirnya hidup dan menyiksa dia di neraka. Makanya kadang-kadang saya, semoga Allah beri hidayah, kalau saya hari Kamis biasa isi Bulughul Maram di Kelapa Gading, paginya itu di Masjid Istiqomah, saya pulang menuju ke Cawang, menuju ke tempat saya di Condet sana, itu saya lewat, jadi antara Kelapa Gading lewat bypass itu sebelah kiri jalan ada pembuat patung tuh. Ada patung dinosaurus, ada patung harimau, ada patung macam-macam ikan. Saya subhanallah, semoga Allah kasih hidayah ya, mereka ini nggak tahu gimana cara ya memberikan masukan kepada mereka, karena itu sudah menjadi sumber pendapatan. Tapi tidak ada yang mustahil, Allah bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Cuma kalau saya lihat dia buat patung harimau, patung singa, patung dinosaurus, ini kan dalam hadis yang tadi disebutkan, dia akan disuruh kasih ruh dan dia tidak bisa, lalu Allah akan kasih dan akan menyiksa dia di kuburan, gitu kan? Itu bahaya sekali. Patung, belum lagi banyak umat Islam yang masukkan patung di rumahnya, tapi dia tidak sadar kalau itu berbahaya buat dia. Ya, walaupun dia tidak membuatnya, tapi kalau dia masukkan ke dalam rumah, ancaman tentang tidak masuknya malaikat berlaku padanya. Apalagi kalau dia yakini bahwasanya itu bisa memberikan manfaat atau madarat, maka itu sama dengan keyakinan orang-orang Quraisy, perbuatan syirik. Seperti banyak orang taruh patung apa gitu ya, dewanya dulu orang-orang Hindu kan, orang Buddha di depan rumahnya dua, pegang pentungan gitu kan, dengan alasan nanti tidak akan masuk pencuri atau penjahat. Itu meyakini itu berbahaya. Patung itu dibuat sama dia. Inilah yang dari dulu dinasihati Nabi SAW dan para sahabat kepada orang-orang Quraisy Mekah. Ada apa kalian sembah-sembah berhala yang kalian buat sendiri? Dan itulah yang membuat Umar radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat, pernah tertawa sendiri. Kemudian ditanya oleh teman-temannya, kenapa anda tertawa? Kata Umar radhiyallahu anhu, saya teringat di masa jahiliyah dulu ada tersebar di masyarakat Mekah bahwasanya orang harus nyembah berhala, dan sudah saking kentalnya sampai keluar lagi sebuah statement, dan itu memasyarakat di Mekah bahwasanya berhala pun harus dibuat dari tanah Mekah atau batu Mekah gitu kan. Satu waktu kata Umar, saya keluar dalam salah satu perjalanan saya, kemudian saya lupa bawa patung. Dari Mekah nggak ada, dan tidak boleh buat dari tanah sembarangan, harus dari tanah Mekah karena dari Mekah asalnya gitu kan. Maka dia bilang, saya tidak temukan dari Mekah kecuali kurma saya kurma bekal makanan, lalu saya buatlah patung dari kurma itu.
Setelah jadi lalu saya sembah Tuhan saya itu dari kurma, gitu kan. Selesai itu, ini bekal makanan saya lapar, maka saya potong kepala Tuhan saya dan saya makan, gitu kan. Lalu Umar mengatakan, saya tertawa mengingat kejahilan kita dulu gitu. Nah sekarang berapa banyak orang di zaman teknologi ini jahilnya luar biasa gitu. Sekarang kalau saya tanya Anda, Jepang sekarang negara teknologi canggih kan? Canggih, luar biasa, dianggap orang yang cerdas gitu kan. Tapi apakah Anda tahu mereka semua hampir mayoritasnya yang bukan muslimnya itu meyakini bahwasanya raja mereka itu anak dewa matahari. Dan dewa matahari itu dianggap Tuhan, gitu kan. Bagi mereka begitu, dan ini rajanya sekarang dianggap anaknya dewa matahari. Dengan teknologi canggih mereka masih menggantungkan atau masih meyakini hal seperti itu. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain muttafaqun alaih. Ini bisa dilihat tentu yang pegang bukunya ya. Di footnote nomor 1 Imam Bukhari dalam Kitabul Libas bab azab al-musawwirin yaumul qiyamah nomor 59 50 dan Imam Muslim dalam Kitabul Libas bab tahrim taswir surah al-hayawan 2109. Kalau Imam Muslim sih jelas ya menekankan bahwasanya itu kata-kata al-hayawan, surah al-hayawan, hayawan itu adalah hewan-hewan, hewan melata maksudnya. Itu yang beliau fokus gitu. Orang yang kata Nabi SAW, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamatil musawwirun yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Akan dikatakan kepada mereka kelak, hidupkanlah sesuatu yang kalian ciptakan itu. Aisyah juga pernah berkata radhiyallahu anha dalam hadis muttafaqun alaih juga sama. Ini di footnote nomor 2 Bukhari Kitabul Libas sama nomor hadis 5954 Imam Muslim juga dalam Kitabul Libas nomor 2107. Kadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li bi kiramin fihi tamathil. Fahataqahu wa talawwana wajhu. Wa qala ashaddun nasi adzaban 'inda Allahi alladziina yudahuna khalqallah. Rasulullah SAW pernah tiba dari suatu perjalanan dan saya telah menutupi bilik milikku, ya, kamar tidur beliau radhiyallahu anha dengan sebuah tirai yang terdapat gambar padanya. Ada beberapa asar yang menjelaskan gambar burung-burung dilukis di gordennya gitu. Maka beliau menariknya dan berubah rona wajah beliau sallallahu alaihi wasallam karena tidak suka, dan beliau bersabda, orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Muttafaqun alaih. Jadi kita perlu ambil pelajaran sini kalau yang pegang buku tentunya hadis yang sebelumnya yang asyaddun nasi azaban tadi itu menceritakan tentang azab yang sangat pedih bagi siapa? Orang-orang yang membuat, gitu kan? Hadis yang setelahnya yang kasus Aisyah radhiyallahu anha adalah kena juga kepada orang yang menggunakan, ya kan? Karena di sini Aisyah memasang tirai, beliau bukan melukis. Tapi Nabi SAW tetap mengatakan paling pedih dan paling berat azab orang yang hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang menandingi ciptaan Allah. Artinya termasuk memajangnya itu adalah menandingi, dianggap menandingi. Juga saya berikan gambaran saudaraku sekalian, dunia ini sebentar. Banyak orang subhanallah manusia karena jauh dari agama sehingga dia tidak memang menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidupnya. Maka dia menjadikan apa sajalah yang dianggap senang atau dia lihat modern atau dia lihat canggih maka dijadikan sebagai pegangan hidupnya. Ini banyak sekali, maka tidak mau. Karena ada seorang ibu pada saat saya jelaskan hadis yang rumah yang ada anjingnya, patungnya atau lukisan tadi tidak akan dimasuki oleh malaikat. Lalu saya bilang tidak bolehnya kita memelihara anjing di rumah. Dia bilang, kok Ustadz agama Islam keras sekali ya, sampai nggak boleh pelihara anjing aja nggak boleh gitu. Tapi tentu saya sudah jelaskan masalah pelihara anjing itu kalau untuk berburu boleh saja, tapi tidak boleh dalam rumah. Untuk menjaga peternakan itu masih dibolehkan, gitu kan? Itu dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 4 masalah bolehnya kita memakan buruan yang dikejar oleh anjing buruan, sampai Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan anjing hukumnya haram dijual transaksi kecuali anjing untuk berburu, karena dibolehkan untuk dipakai gitu kan, maka boleh juga menjualnya. Tapi ini pendapat Abu Hanifah saya sendiri rahimahullah. Kalau jumhur ulama mengatakan tetap tidak boleh. Tidak boleh ada transaksi, semua yang haram dijual dagingnya, dimakan dagingnya haram ditransaksikan, gitu kan? Jadi kalau haram dimakan babi, anjing,
ular, maka tidak boleh juga transaksi yang berhubungan dengannya. Tapi Abu Hanifah rahimahullah mengatakan boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja. Di sini waktu saya jelaskan terus dia bilang kenapa keras sekali gitu. Lalu saya bilang begini, memang kalau ibu nggak pelihara anjing kenapa? Ternyata beliau ini memang dari kecil itu selalu diberikan hadiah oleh ibunya, ayahnya itu atau cerita tentang film-film berhubungan dengan masalah barat, kehidupan orang non muslim gitu kan, bagaimana mereka hidup dengan anjing, tidur dengan anjing, dijilati sama anjing. Kita kan kalau dijilat sama anjing harus dicuci gitu kan. Dalam hukum fikih jelas gitu kan, harus dicuci dengan tanah, dengan air, baru kita bisa sholat. Kalau enggak bisa. Bagaimana kalau dia tiap hari tidur sama kita, mana kotorannya, mana segala, maka itu enggak boleh. Saya bilang memang itu ya agama kita melarang, tidak boleh. Dan memang kenapa kalau ibu tidak pelihara anjing? Enggak ada sesuatu yang masalah kok sebenarnya. Kan bisa dilarikan ke hewan-hewan yang dibolehkan, gitu kan? Kalau cuma karena hobi, misal kucing, memang haram untuk dimakan dagingnya karena bertaring. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah memeliharanya, sahabat Nabi, namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Ya, karena dia masyhur punya kucing banyak di rumahnya, maka dikatakan Abu Hurairah. Hurairah itu diambil dari kata-kata hirra. Hirra itu artinya kucing. Biasanya orang Arab itu kalau dia selalu mengerjakan satu perbuatan dikatakan Abu, kan gitu. Jadi Abu Hurairah artinya orang yang suka sekali dengan kucing gitu. Namanya dia sebenarnya Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu gitu kan. Nabi SAW tidak larang gitu. Dia tiap hari memberikan makan, diurus kucingnya, nggak ada masalah. Berarti memang dibolehkan gitu kan secara syarak. Tapi kalau anjing berbeda, dalam hadis Bukhari pernah anjing masuk, Nabi SAW masuk ke rumahnya, kemudian ada anjing duduk di depan rumah beliau. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, singkirkan anjing ini karena rumah yang ada anjingnya tidak dimasuki oleh malaikat. Suruh pindahkan, emang nggak boleh gitu kan? Kenapa nggak alihkan ke yang lain? Masih ada hewan yang boleh memelihara ikan, ayam, banyak hewan, kuda. Kan bisa gitu kan, tidak ada masalah. Kenapa harus kepada hal yang diharamkan? Ini diantaranya. Jadi kita harus tahu bahwasanya sebentar saja ini, dunia ini cuma sebentar gitu. Masjid Al-Azhar ini pun misalnya, teman-teman yang biasa aktif di sini, satu waktu Anda meninggal, Anda akan kenang ini, sebuah kenangan saja. Orang yang bangun building besar di Sudirman San di sini dan di Tamrin misalnya, sampai terkenal punya nama, baik sudah terkenal, setelah itu dia meninggal, sudah tinggal sebuah kenangan saja. Dunia semua akan ditinggalkan. Mobil yang Anda selama ini banggakan, pakaian, wajah yang tampan misalnya, atau wajah yang cantik, atau apa sajalah prestasi duniawi, semua akan kita tinggalkan. Lalu kenapa harus ada masalah kita pada hari kiamat gitu kan? Sementara seorang mukmin tahu hari kiamat ada hisabnya, apa yang dia kerjakan maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus hati-hati. Jadi jauhilah hal-hal yang diharamkan, hidup Anda akan tenang gitu kan? Hidup Anda akan tenang, nikmati yang halal, selesai. Kemudian dikatakan juga dalam hadis yang lain dengan sanad yang jayyid, dan ini juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi sebenarnya. Kata Nabi SAW, itu bisa dilihat di footnote nomor 3 ya, dalam kitab Sifat Jahannam, bab ma jaa fi sifatin nar, nomor 2577. Ini sebenarnya berhubungan dengan masalah neraka Jahannam. Ciri-cirinya neraka Jahannam disebutkan oleh beliau, salah satu hadisnya ini. Yakhruju unuqan minan nari fayaqul inni ukiltu bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bikulli jabbarin anid wa bil musawwirin. Nanti akan ada leher yang muncul dari neraka lalu berkata, kata sebagian ulama hadis, ini maksudnya adalah leher ini akan datang menyiksa, ya, menyiksa orang dengan cara yang Allah inginkan. Seperti misalnya contoh disebutkan dalam hadis tentang masalah bab zakat ya. Nanti orang-orang tidak keluarkan zakatnya itu akan berubah menjadi ular pada hari kiamat di neraka yang melilit tubuhnya, dan saking kuatnya bisa ular itu sampai membuat kepalanya botak. Bagaimana harta bisa berubah jadi ular itu? Allah Subhanahu wa taala punya cara sebagai pencipta. Maka melilit tubuhnya dan mematok-matok kepalanya sampai dia hancur, diutuhkan lagi sama Allah, begitu terus sampai selesai dosanya. Maka itu caranya Allah. Nah, leher yang keluar dari hari kiamat di neraka ini, memang leher itu akan menyiksa dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dan leher ini berkata, mengeluarkan suara, seluruh penghuni neraka mendengarkan, naudzubillah, aku ditugaskan kepada setiap orang yang beribadah kepada Tuhan selain Allah. Orang yang berbuat syirik, aku bagiannya, aku akan menyiksanya. Juga kepada setiap orang yang angkuh lagi keras kepala. Nah, umumnya dua penyakit ini selalu bersama ya. Kalau sombong biasanya diikuti dengan keras kepala. Kalau dia
ya, orangnya baik, merendah diri, biasanya malah lunak dia, mudah sekali untuk menerima kebenaran. Maka ada orang yang angkuh lagi keras kepala, ini berat sekali azabnya, termasuk yang disiksa dengan leher tadi. Kemudian yang ketiga adalah kepada orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Dan ini yang jadi saksi bahasan kita. Jadi dia bergabung dengan orang-orang yang disekutukan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam siksaan di neraka nanti. Kemudian dalam hadis yang lain juga muttafaqun alaih Bukhari Muslim, saya lihat juga di footnote nomor 1 dalam Kitabul Libas sama. Saya langsung sebutkan saja hadisnya nomor 4951 dan Imam Muslim dalam 2018. Kata Nabi SAW, innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwara yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat gambar atau makhluk hidup itu akan diazab pada hari kiamat dengan gambar itu, dengan benda yang dia buat tadi. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah sesuatu yang telah kalian ciptakan. Ya, tentu ini dikuatkan juga dengan hadis yang sebelum tadi. Mereka tidak mampu hidupkan, lalu Allah tiupkan ruh kepada benda-benda yang mereka buat ini untuk menyiksa mereka di neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis muttafaqun alaih, bisa dilihat di footnote nomor 2, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fayu'adzibuhu fi jahannam. Setiap orang yang menggambar makhluk hidup adalah di neraka. Allah menjadikan nyawa untuk setiap gambar yang telah dibuatnya. Patung, gambar gitu kan. Semua itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan nyawa pada hari kiamat. Lalu dia Allah mengazabnya di dalam neraka jahannam dengan makhluk-makhluk tadi. Jadi teman-teman yang hobi melukis, silahkan kembangkan, tapi jangan pada hal yang dilarang, kan gitu. Ini penting sekali. Jadi hobi memahat misalnya, kalau hobinya memahat patung, ya coba buat yang lain. Alhamdulillah sekarang kan banyak sekali seperti mimbar-mimbar kita ini dipahat, dibuat kaligrafi gitu kan, bagus, itu nggak ada masalah. Larikan kepada hal-hal positif bisa saja gitu. Jangan hal-hal yang diharamkan dalam agama, karena ini konsekuensinya berat sekali. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari Muslim, dilihat footnote nomor 3, nomor 5953 Imam Bukhari dan Imam Muslim nomor 2111. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi fayakhluqu habbah aw liyakhluqu sya'irah aw liyakhluqu dzarrah. Allah SWT berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat makhluk seperti makhlukku. Allah larang, gak boleh ikut-ikutan. Sudah, larangannya jelas. Jika mereka mampu, hendaklah mereka menciptakan biji-bijian, dan hendaklah mereka menciptakan gandum, dan hendaklah mereka menciptakan semut yang kecil. Artinya kalau mereka bisa, coba buat. Tapi memang tidak bisa, manusia punya keterbatasan. Jadi itu memang hak kausalitasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal-hal yang memang tidak boleh kita lampaui batas. Allah melarang kita sebagai pencipta, maka jangan dilampaui. Dan juga kita tidak ada masalah kalau tidak melakukannya gitu. Sudah saya bahasakan tuh hari dan sering saya ulang ini. Setiap Anda tergoda untuk melakukan satu perbuatan dosa, tanya pada diri Anda sendiri, kalau saya tidak lakukan, kenapa? Nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Maka sebaiknya jangan dilakukan, gitu kan? Jadi kita harus ya menghindari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat riwayat sahih bahwasanya Nabi SAW melaknat orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Ini kurang lebih dosa besar yang ke-44, dan kita akan lanjut ke dosa besar ke-45. Jadi nanti pertanyaannya dua kalau antum mau tanya, berhubungan dengan masalah gambar, dan yang selanjutnya berhubungan dengan masalah ngadu domba. Dosa besar yang ke-45 adalah mengadu domba. Apa maksudnya mengadu domba? Umumnya orang, mungkin kalau teman-teman di Jawa Barat sudah tahu tuh, domba biasa diadu kan. Domba baik-baik, nggak ada salahnya, nggak ada apa, sengaja dipancing emosinya lalu diadu. Nah berarti orang-orang yang sengaja mengadu dua orang tanpa sebab, seperti mengadu domba tadi, makanya dikatakan mengadu domba, itu bahasa Indonesianya. Ini diharamkan dalam agama, tidak boleh sama sekali. Dan ingat, Anda cuma disuruh sibuk dengan kegiatan Anda sendiri. Dan ingkar mungkar itu yang kelihatan depan mata, selesai.
Ada teman saya jelas jalan dengan saya dari duhur sampai azan asar nggak sholat duhur, itu wajib ingkar mungkar, gitu kan? Kita harus ingatkan dia. Tapi kita nggak punya kewajiban sebentar kita keluar masjid ini terus pegang orang di pinggir jalan, kamu udah sholat belum? Dalam Islam nggak ada tugasnya itu. Karena tidak kelihatan depan mata kita, mungkin dia sudah sholat, kita nggak tahu kan? Maka tidak boleh sibukkan diri kecuali dengan diri kita sendiri. Nah biasanya orang yang mengadu domba ini memang sibuk dengan keadaan orang atau hasut, tidak bisa terima apa yang orang milikin, maka selalu jadi masalah dalam hidupnya. Ini bahaya sekali gitu. Allah SWT mencela mereka dan menyebutkan dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 11 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Jadi kalau ada orang yang sedikit-sedikit demi Allah ya, sumpah, sering sumpah, dilarang untuk bergaul dengan orang seperti ini. Orang mukmin itu mahal sumpahnya. Kalau darurat baru diucapin, baru demi Allah. Diminta sumpah baru bersumpah. Kalau enggak usah. Biasakan memang kita bicara dan bernilai bobot ucapan yang kita ucapin. Orang langsung percaya dengan sekali ngomong saja. Dikatakan di sini, dan janganlah kalian mengikuti atau menjadikan teman setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Artinya dia terhina dengan dia banyak sumpah. Ya, karena biasanya dengan banyak sumpah itu berarti orang tidak ada percaya diri atau memang dasarnya informasi yang disampaikan itu tidak benar. Maka dia butuh sumpah gitu kan. Yang banyak mencela. Ada orang begitu kita berteman, dari awal kita ketemu belum kenal baik sudah diceritain tentang seorang temannya, keburukan temannya semua. Maka jangan jadikan sahabat, karena orang ini satu waktu akan menjelek-jelekan kita juga. Orang ada temannya mungkin yang sudah 5 tahun dia agak berteman, langsung tiba-tiba diburukin. Ada orang teman kita baru kenalan, terus cerita tentang istrinya semua keburukan. Atau ibu-ibu mungkin punya kenalan seorang ibu baru kenalan, terus tiba-tiba ngobrol tentang suaminya semua keburukan. Ini siapa kita gitu loh untuk mendapatkan informasi tentang pasangan hidupnya gitu kan? Nah ini berarti dia bisa menceritakan kita lebih parah lagi. Maka jauhi orang seperti ini. Allah larang yang banyak mencela dan kian kemari menghambur-hamburkan fitnah atau namimah. Juga kata Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata nammam. Ya. Sudah masuk waktu? Baik. Tidak akan masuk surga orang yang gemar menyebarkan adu domba, membuat berantem orang itu. Ini mohon dimatikan dulu, siapa yang punya? Jadi tidak akan masuk surga orang yang gemar menyebar adu domba, yang menyebar adu domba gitu kan. Jadi orang yang suka membuat dua pihak berantem, baik suami istri, baik sama temannya, baik bawahan sama atasan, dan ini biasanya penyakitnya karena hasud, karena iri dari hati. Karena dia tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain, maka akhirnya mengadu domba. Dan juga perlu Anda tahu, makanya dalam Islam ini kalau kita mau melakukan satu perbuatan, apapun sifatnya, lebih baik kalau tidak semua orang tahu, kecuali pihak-pihak tertentu saja. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis, a'inu umurakum bisirri wal kitman. Ya, dukunglah perbuatan-perbuatan kalian itu dengan merahasiakannya. Dia tidak perlu semua orang tahu gitu. Kebanyakan kan proyek kita gagal karena belum berjalan sudah kesana sini kita sebarin beritanya. Ada orang hasut nanti diadu domba, dijatuhin dan segalanya. Islam sudah mengajarkan kita untuk menjauhi ini. Ya. Kemudian juga Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim juga bisa dilihat footnote nomor 2, itu jelas nomor hadisnya, bahwasanya beliau pernah melewati 2 buah kuburan selain beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima wa amma al-akhar fakana la yastatiru min bauli. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini tengah diazab, dan mereka berdua tidak ada diazab karena hal yang dianggap besar oleh manusia. Maksudnya di sini orang banyak lakukan, dianggap itu bukan sesuatu dosa besar, padahal sebenarnya ada dosa besar. Jadi orang menganggapnya kecil, padahal sebenarnya dia bagian dari dosa besar. Adapun salah seorang di antara keduanya adalah mereka atau dia selalu menyebarkan adu domba, selalu membuat dua pihak berantem, ribut, itu karena hasutnya dia. Kemudian yang kedua, seseorang yang tidak menjaga diri dari kencingnya, artinya tidak membersihkannya, membiarkannya najis, kepercik sana sini. Makanya kan sunnah laki-laki perempuan kalau kencing duduk, kecuali kalau tidak ada tempat, itu kan terutama laki-laki perempuan. Ya, ini harus duduk. Kalau laki-laki pun sunnahnya duduk. Tapi kalau tidak ada tempat dia harus berdiri. Apa boleh buat, intinya dia selamat dari
percikan-percikan najis ini semampunya, dan yang paling penting dia harus cebok dalam Islam, ya, atau membersihkan kemaluannya sebagaimana sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dalam hadis yang lain dikatakan tajidu min syirarin nasi dzal wajhaini huwa alladhi ya'ti haula'i biwajh wa haula'i biwajh, ya. Ini disebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, juga disebutkan nomornya 6058, dan juga Imam Muslim nomor 2526. Kata Nabi SAW, engkau akan mendapatkan orang yang paling jahat di tengah-tengah masyarakat adalah orang yang bermuka dua, yang datang kepada mereka satu kelompok dengan satu wajah, dan kepada kelompok lain dengan wajah yang lainnya. Ini sifat orang munafik, ya. Jadi dia di sini iya, di sana iya. Kalau di sini dipuji-puji orang ini, kalau di sana dipuji-puji orang yang sana. Tapi sebenarnya di belakang dia memburukan, membuat, ya, adu domba. Juga dalam lafaz lain dikatakan muttafaqun alaih tajidu syiraran nasi dzal wajhain. Engkau akan mendapatkan orang yang paling jahat adalah orang yang bermuka dua. Jadi yang paling tepat seorang mukmin itu, sebagaimana sering dinukil oleh para ulama tabi'in kita dalam banyak athar, ya, orang mukmin itu selalu, ya, alaniyatuhu ka sirruh. Apa yang kelihatan dari seorang mukmin dari penampilan dia, itulah yang ada dalam hatinya. Dia nggak ada sesuatu yang tersembunyi gitu. Dan orang mukmin sudah punya prinsip dasar, sebagaimana sabda Nabi SAW kan jelas, lazimilah kejujuran walaupun di depan mata kalian kehancuran, gitu kan? Dan jauhilah kebohongan, kebobrokan, penipuan walaupun depan mata kalian keberhasilan. Ada prinsip dasar orang muslim. Apa adanya kita tampil, ngomong. Dan cara yang terbaik adalah kita bekali kejujuran itu dalam diri kita, dan kemudian kita jadikan sebagai argumen. Apapun yang membuat kita melakukan satu perbuatan, pasti kita punya alasan. Jelaskan alasannya. Selesai, nggak ada masalah. Nggak usah khawatir. Selama yang kita kerjakan itu benar, maka nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Ini disebutkan oleh Abu Daud dalam Kitabul Adab dan disebutkan juga oleh Imam Tirmidzi. Tapi ini sanadnya didhaifkan oleh sebagian ulama. Hanya saja dia hampir, ya, berhubungan dengan masalah apa tadi yang berhubungan dengan adu domba. Kata Nabi SAW, dan ini juga cukup banyak hadis yang mendukungnya, sehingga dia akhirnya terdongkrak, ya. Jadi maknanya dipakai oleh para ulama karena banyak hadis yang mendukungnya. La yuballighuni ahadun an ashabi syai'a fa inni uhibbu an akhruja ilaihi wa ana salimus sadr. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang menyampaikan sesuatu kepadaku tentang para sahabatku. Artinya si fulan begini, si fulan begitu, karena aku sangat suka atau ingin keluar menemui mereka dalam keadaan saya memiliki hati yang selamat atau tidak memburuk-burukkan mereka. Dan hadis yang terakhir dalam bab ini adalah kata Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau berkata, ittaqun namimata fa inna sahibaha la yastarihu min adzabil qabr. Wa rawal Mansur an Mujahid hammalatul hatab qala kanat tamshi bin namimah. Takutlah, kata Ka'ab sahabat Nabi, kepada adu domba atau namimah, karena orang yang melakukannya tidak akan istirahat dari azab kubur. Dan Mansur meriwayatkan dari Mujahid bahwasanya hammalatul hatab dalam surah Abi Lahab itu yang dimaksud adalah perempuan yang suka menyebarkan adu domba ke sana sini. Jadi ini termasuk juga diharamkan dalam agama Islam, dan semoga Allah SWT menjauhkan kita dari perbuatan dua ini. Dosa besar 44 menggambar, membuat patung dan memajangnya, serta juga yang kedua adalah mengadu domba di antara manusia. Ya, ini mungkin sampai sini kita sampaikan, semoga bermanfaat. Allah barallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan pertama, Ustadz, bolehkah memasang foto wanita di sosial media seperti Instagram atau semacam Facebook dalam rangka jualan baju muslimah? Kalau saya sarankan yang muslimah yang biasa jual-jual online, kalaupun itu baju, maka sebaiknya tidak usah ada orangnya. Tidak usah ada orangnya, itu jauh lebih aman. Jadi misalnya baju dipajang sedemikian rupa dan kemudian tinggal dijual. Nah itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Kalaupun misalnya darurat, masuk dalam pendapat yang kedua tadi, kalau memang dia umumnya
Kalau tanpa dipakai maka tidak bisa ketahuan, sehingga dia harus memperlihatkan gitu kan, dilihatkan, dan itu hanya dilihat oleh orang-orang yang sejenis dengan dia, sama-sama wanita. Masih ada pendapat kedua tadi mengatakan boleh, karena itu berhubungan dengan masalah dia menjual, transaksi jual beli gitu kan, itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau mau lebih aman, biasanya yang sudah paham agama itu mereka menjauhi adanya orang di situ. Jadi biasanya bajunya saja gitu. Bagaimana pula jika ngobrol dengan lawan jenis yang non mahram? Jadi kalau tulis mahram ya, bukan muhrim. Mahram lebih tepatnya. Bagaimana pula jika ngobrol dengan lawan jenis yang non mahram di sosial media tersebut dalam rangka transaksi dagang baju muslimah? Gak ada masalah kalau transaksi jual beli. Transaksi jual beli, kemudian menanyakan sesuatu yang sifatnya perlu ditanyakan, seperti menanyakan alamat, kan gitu. Kemudian majelis ilmu ya seperti ini, itu semua dibolehkan, tidak ada masalah ya, selama tidak ada kemaksiatan. Transaksi jual beli, sahabiat Nabi itu mereka belanja ya di pasar yang pedagangnya banyak laki-laki. Mereka beli biasa, nanyakan harganya segala, tapi tidak ada pelanggaran syar'i. Dan lebih umum lagi ulama mengatakan pelanggaran syar'inya jauh kalau di tempat umum kayak di pasar tadi kan, atau misalnya ini pun dalam sosial media yang tidak kelihatan, cuma diketik saya mau pesan baju ini untuk istri saya, atau saya mau pesan baju begini, kira-kira ada tipe besar ukuran ini nggak ada masalah, gitu kan? Orang seperti majelis ilmu ini bertanya murid kepada gurunya misalnya, maka nggak ada masalah, karena para sahabiat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengobatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap peperangan pasti mengajak para sahabiat Nabi perempuan, mereka ikut dan mereka mengobati para sahabat laki-laki yang luka. Makanya ulama mengambil dari istidlal ini atau dari dalil ini bolehnya dalam pengobatan itu ditangani oleh lawan jenis, gitu kan? Walaupun jauh lebih aman kalau ada yang sejenisnya. Tapi kalau tidak pun tidak ada masalah. Makanya para sahabat-sahabat mengobati luka-luka para sahabat laki-laki gitu. Jadi itu tidak ada masalah selama memang tidak ada khalwat. Khalwat itu sifatnya memang berdua-duaan, hadir ataupun tidak hadir, tapi yang dibicarakan hal-hal yang berbau kemaksiatan. Tapi kalau umum nggak ada masalah. Bahkan dalam hadis Bukhari pernah seorang sahabiat Nabi waktu melihat Nabi SAW sedang jalan di pinggir jalan dengan beberapa sahabatnya, lalu sahabat ini, ibu ini datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya punya hajat dengan anda tapi 4 mata. Maka Nabi SAW mengatakan silahkan. Maka ibu itu pun menyeberang jalan yang di jalan umum. Kemudian Nabi SAW menyeberang di belakang ibu tersebut, lalu berdiri di dekat ibu itu tapi ya di depan umum, dan beliau tidak melihat wajahnya, itu juga perempuan tidak melihat wajahnya ya. Kemudian ibu itu menyampaikan hajatnya, hajat saya begini, dan Nabi SAW menjawab. Setelah menyelesaikan hajat orang tersebut, maka Nabi SAW kembali kepada sahabat-sahabat laki-lakinya yang sedang menunggu di seberang jalan, lalu kemudian jalan gitu. Nah ini istidlal jelas dalilnya bahwasanya bolehnya interaksi. Jadi Islam juga bukan sekaku yang dibayangkan gitu, sehingga tidak ada komunikasi sama sekali ya. Jadi tidak ada masalah, boleh ya interaksi pada hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Jadi tidak ada khalwat, tidak ada berduaan, dan bahasanya bahasa-bahasa yang haram. Bahasa-bahasa yang haram maka ini tidak dibolehkan. Saya jualan kaos bola dan ada beberapa yang bergambar atau karikatur orang. Mulai sekarang dan seterusnya saya stop jual yang bergambar. Sebaiknya sisa stok kaos yang bergambar harus diapakan Ustaz? Jadi kalau sudah terlanjur ada, seperti hukumnya riba. Allah mengatakan tentang riba, dan ulama menarik dalam semua hukum yang pernah terjadi. Kalau sudah terlanjur ada, gitu kan, maka dikatakan, ya, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian kembalikan saja, ya, ambil pokok uang kalian. Kata ulama adalah ambil pokoknya. Kita sudah terlanjur beli baju 50. Ya udah dijual, selesaikan 50 itu, udah jangan beli lagi. Ambil ru'us amwal, ambil modal kita dari di situ. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak menzalimi, kalian juga tidak terzalimi. Jadi seperti itu. Riba sama. Sudah selesai, saya terlanjur kredit mobil. Saya baru tahu kalau itu riba, nggak boleh. Gimana sekarang caranya?
Kalau saya mau lunasin saya nggak cukup. Ya ulama bilang selesaikan dengan cara yang sudah terlanjur ada yang lalu. Tapi jangan buka lagi pintu kredit baru dengan sistem yang sama, gitu kan? Selesaikan itu ya yang sudah lalu dan taubat nasuha kepada Allah, kemudian sudah. Tinggal kalau bisa diselesaikan lebih bagus, ini dilunasi ya. Sama juga dengan masalah ini, misalnya ini kalau mau lebih baik lagi ya. Misal gambar-gambar itu bisa diakalin lah. Mungkin di tempat sablon, di apa gitu kan. Diganti dengan apa gambar itu. Kemudian kita jual lagi atau dihadiahkan ke mana dengan cara kita setelah mengubah gambarnya. Maka itu jauh lebih bagus. Kalau enggak maka tidak ada masalah. Karena itu memang bukan kita yang buat asalnya. Sudah terlanjur aja membeli dan sama tadi terlanjur kredit dan mungkin belum tahu hukumnya. Maka tidak ada masalah diambil modal kita. Apakah termasuk beberapa logo klub sepak bola yang ada gambar? Enggak, kalau cuman logo enggak ada masalah. Selama tidak ada gambarnya tadi. Jadi dia apapun sifatnya, mau dia foto, mau dia logo, mau dia kartu nama, mau apa saja, maka hindari gambar tadi 4 yang sudah disebutkan itu. Tapi kalau dia logo, gambar bunga, gambar padi, ya pokoknya selain dari manusia, jin, malaikat dan hewan itu insya Allah tidak ada masalah, kan gitu. Karena itu memang simbol kan gitu. Nabi SAW juga memiliki bendera perang yang berwarna hitam dan ditulisi kalimat La ilaha illallah, gitu kan? Itu ada. Dalam mengikuti tes pekerjaan, ada dalam tahapan psikotesnya, kita diminta untuk membuat gambar manusia. Bagaimana hukumnya? Jadi kalaupun itu darurat harus, tidak bisa tidak, maka gambar tapi jadi ulama bilang begini, kalaupun ada gambar yang harus ada, kalau antum lihat buku-buku sekarang yang terbit dan sudah faham sunnah, biasanya itu mukanya dihapus, biasanya. Jadi matanya, alisnya hilang, tidak ada hidungnya gitu. Nah itu biasanya ulama bilang kalau tidak sempurna gambarnya maka masih dibolehkan, kan masih dibolehkan. Nah kalau antum bisa ngakalin karena itu tidak bisa dengan cara misalnya digambar dari samping atau tidak sempurna 100%, maka itu insya Allah tidak masalah ya. Kalau bisa dihindari jauh lebih baik, misal dikasih pilihan yang lain gitu kan, itu jauh lebih baik. Kalaupun tidak maka coba diakali supaya yang dalam ilmu fikih itu ulama mengatakan namanya hiyal syar'iyah. Ada retorika yang bisa digunakan untuk menghindari hal-hal yang haram itu. Ya tadi dengan cara misalnya mengakalin masalah itu. Ustaz Khalid, saya mau curhat, saya punya masalah hutang sama teman yang belum terbayarkan dan untuk saat ini saya belum bekerja. Kira-kira amalan apa yang harus saya lakukan? Saya kira minta saya bantu gitu. Baik. Jadi kalau amalan ya, memperbanyak doa pertama, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tekad yang kuat dalam hati, niat untuk membayar. Karena sabda Nabi SAW jelas, siapa yang berhutang dan dia niat bertekad mau membayarnya, Allah Azza wa Jalla akan mudahkan dia membayarnya. Siapa yang berhutang dan dari awal niat tidak mau membayar, gitu kan, maka Allah akan persulit baginya. Jadi memang kita doa kepada Allah supaya Allah mudahkan terbayar hutang itu. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in berkata, pada saat mereka menanggapi doa Nabi SAW yang berbunyi doa tentang pelunasan hutang, itu Nabi SAW mengajarkan Allah makfini bihalalika an haramik waqdini bifadlika amman siwak. Allah makfini bihalalika an haramik, ya Allah cukupkanlah aku atas hal-hal yang engkau halalkan dan jauhkanlah aku dari hal-hal yang engkau haramkan. Waqdini bifadlika amman siwak, dan berikanlah aku kekayaan, kemampuan, kelebihan yang membuat aku tidak bergantung kepada selain daripada engkau. Kata Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, siapa yang membaca doa ini maka Allah pasti bayar utangnya walaupun memenuhi langit. Itu diantara riwayat yang menyebutkan gitu kan. Tentu ada juga doa-doa yang lain di maksurat. Mungkin yang bertanya ini kalau sudah pernah dapat di pengajian kita yang sudah ikut kelas hadis dari Bank Indonesia kemarin tahu tuh ada buku doa. Itu ada buku doa melunasi hutang gitu kan. Nah, di antaranya kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Kan gitu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah jauhkanlah kami dari rasa sumpek dan sedih,
Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan jauhkanlah kami dari sifat putus asa, ya, merasa tidak mampu, ya, dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, jauhkanlah kami dari sifat, ya, pelit dan pengecut. Wa a'udzubika min dal'id daini wa ghalabatir rijal, dan jauhkanlah kami agar jangan sampai terlilit hutang dan ditindas oleh orang-orang. Itu antara doanya. Maka itu dibaca. Tentu ada cukup banyak doa-doa berhubungan dengan masalah ini. Juga memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Tentu doa dan diikuti dengan tekad tadi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang saya sarankan. Yang kedua, saya juga ingin apa ini? Menikah kali ini ya. Tapi tulisannya nggak jelas. Saya tangkapnya karena setelahnya ada kalimat jodoh ya. Yang kedua, saya juga ingin menikah Ustadz. Jodoh seperti apa yang cocok buat saya? Dari mana saya tahu ini? Jodoh yang seperti mana yang Anda harapkan gitu kan? Tapi kalau Anda mau kaidah-kaidahnya, itu kembali kepada hadis Nabi. Kan sudah pernah saya sampaikan waktu kita bahas manajemen rumah tangga. Ada mutiara. Mutiara untuk calon suami, ada mutiara untuk calon istri kan? Mutiara untuk calon suami, kalau ini yang bertanya adalah laki-laki, tentunya kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'ah. Wanita itu umumnya dinikahi karena 4 hal, tapi ini bukan urutannya. Hanya saja disebutkan Nabi SAW, umumnya laki-laki menikahi wanita karena ini. Limaliha, karena kekayaannya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Tapi pilihlah agama, karena itu akan mengamankan tanganmu. Kata ulama hadis, hidupmu akan bahagia. Hidupmu akan bahagia. Berarti ada kaidahnya. Kalau yang pertama saya sarankan adalah carilah calon pasangan hidup yang beragama, gitu kan? Artinya memang faham agama, faham halal haramnya Allah. Itu penting sekali. Calon istri atau calon suami sama juga. Kalau yang bertanya misalnya pun perempuan, maka laki-laki jelas mutiaranya jelas. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir, gitu kan? Kalau telah datang kepada kalian wahai para wanita dan walinya wanita, seseorang laki-laki yang kalian sudah ridhoi, sudah tahu akhlaknya dan agamanya, itu tolak ukur, bukan pekerjaannya, gajinya, fisiknya, gitu kan? Maka terima lamarannya, karena kalau tidak maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Maka berarti jelas tolak ukurnya akhlak dan agama, itu nomor 1. Itu saran saya, dahulukan agama pasangan Anda. Juga kalau Anda laki-laki, saya ingatkan hadis Nabi SAW, lamar'atun ya saudaun lamar'atun saudaun kharma ya dzatud din khair. Wanita yang hitam, budak, kemudian kharma. Kharma itu nggak ada pemisah hidungnya nih, jadi lubang hidungnya 1, itu luar biasa jeleknya gitu kan ya, itu. Tapi Nabi SAW mengatakan zatud din, beragama jauh lebih baik, khair. Maka itu harus didahulukan. Itu yang pertama. Yang kedua, nikahlah dengan kufu. Kufu itu kesepadanan. Sesuku boleh, senegara boleh, sekeluarga sama keluarga yang bukan mahram boleh, gitu kan? Selevel pendidikan, selevel ekonomi, maka itu semua kufu namanya, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum, nikahlah dengan pasangan yang kufu, yang sepadan, gitu kan? Maka itu sangat baik. Di antaranya ulama hadis bilang lebih baik kalau orang menikah itu sesuku, senegara, satu jenis makanan, gitu kan? Karena kalau kayak orang Indonesia misalnya nikah sama orang Barat, boleh saja, tapi butuh penyesuaian, kan gitu. Boleh, nggak apa-apa dalam Islam, tapi butuh itu tidak kufu sebenarnya. Yang kufu itu malah memang sunnatullah, kita lahir di sini misalnya di Indonesia, nikah di Indonesia, gitu kan? Contohnya itu kufu namanya. Pendidikan juga begitu. Kalau seseorang kita misalnya sudah sampai pada tinggi pendidikannya, maka carilah pasangan minimal yang bisa sefaham dengan dia. Jangan nanti dia instruksikan A sebagai suami, istrinya nggak ngerti, gitu kan? Atau istrinya terlalu tinggi pendidikannya, suaminya nggak ngerti, akhirnya istrinya nggak bisa dibimbing, gitu kan? Maka itu juga tidak kufu. Jadi yang kedua saran saya adalah cari yang kufu, yang sepadan, gitu kan? Yang ketiga saran saya, bersegera menikah kalau sudah khawatir fitnah. Dan nanti poin kedua ini kufu akan membantu itu.
Misal, kalau memang kita belum punya kerjaan, kita memang mencari kufunya, ya, sepadannya itu pasangan yang siap menerima keadaan kita, ya kan? Jangan gaji Anda 1 juta, nikah sama perempuan yang kosmetikanya saya sudah 5 juta, gitu kan? Maka nggak bakal seimbang, gaji kita habis, ya, nggak mungkin cukup untuk itu. Maka nikah yang sekufu dan jangan ditunda, karena termasuk ulama fikih mengatakan nikah itu akan wajib hukumnya kalau seseorang sudah khawatir dirinya terjerumus pada hal yang zina atau haram, gitu kan? Maka dia boleh menikah. Insya Allah kalau dia niat baik, Allah SWT akan mudahkan. Dan pegangilah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapapun yang menikah karena takut terjerumus pada hal yang haram, maka dipastikan Allah akan memberikan untuknya rezeki, jadi tidak usah khawatir, gitu. Ini kebetulan pertanyaan ketiganya, kalau misalnya tidak sekufu, apakah diperbolehkan untuk menikah? Bukan tidak boleh ya, tapi saran Nabi disuruh menikah, takutnya nanti tidak balance, nggak bisa, nggak berimbang nantinya, gitu kan? Boleh, tapi butuh penyesuaian yang susah gitu. Sementara kan kita menikah tujuannya sudah kita jelaskan yang lalu kan untuk ketentraman ya. Nah ketentraman itu akan kita dapatkan kalau sekufu itu. Emang udah biasa hidup dengan cuaca. Misalnya antum di Indonesia terus nikah sama orang yang biasa salju di Eropa. Nanti kalau musim salju dia pengen pulang, antum tidak ada duit, gimana tuh? Ada keluarga saya nikah sama orang Turki. Orang Turki ini ternyata biasa makan, laki-laki sama perempuan sama. Sarapan pagi 1 ekor ayam, 1 orang. Siang 1 ekor ayam, malam 1 ekor ayam. Kita di Indonesia 1 ekor makan 3 hari gitu kan. Nah ini 1 ekor, 1 hari 3 ekor ayam gitu. Ini masih ada hubungan kerabat dengan saya gitu. Sampai akhirnya orang tuanya si anak laki-laki yang bilang, ini nggak salah kamu nikah ini. 1 hari 3 ekor ayam dia sendiri gitu. Nah itu dianggap biasa bagi dia, tidak sekufu. Gimana caranya? Kita biasa makan tempe, dia nggak ngempan makan tempe gitu. Nah itu contohnya. Jadi cari orang sekufu yang kalau kita mau mampir makan nasi goreng ya dia oke deh mampir nasi goreng, kan itu sekufu namanya gitu kan. Enak-enak saja, gado-gado, ayo gado-gado, mau pengen ya sudah. Jangan cari susah-susah gitu. Ya. Saya kemarin juga didatangi sama salah seorang ikhwah, pernah kebetulan dia kerja dengan saya, kemudian dia bilang, saya mau ke Australia Ustaz, apa sarannya? Saya bilang, untuk apa ke Australia? Mau kerja. Baik, saya mau tanya dulu, apa alasannya kerja di Australia? Dia bilang karena gajinya tinggi. Kalau mau dengar saran saya bilang kerja di Indonesia aja. Kenapa Ustaz? Baik, saya jelaskan. Yang pertama, di sana itu kalau memang nilai dolar Australia dinilai ke rupiah besar memang gitu kan, karena kursnya $1 sekian ribu gitu kan. Tapi jangan lupa di sana sewa rumahnya mahal, makannya mahal, kan itu. Jadi sebenarnya seimbang saja. Kalau kita kerja di Indonesia dengan 1 juta gaji, mungkin dengan di sana misalnya $500, itu sebenarnya sama saja. Karena di sana biayanya juga besar, gitu kan. Yang kedua, Anda ini sudah biasa hidup dengan cuaca. Saya bahasakan ya, kita harus bersyukur lahir di Indonesia nih. Karena tidak ada negara kayak Indonesia loh. Sepanjang tahun, karena kita di garis satu khatulistiwa itu cuacanya luar biasa gitu. Paling dingin 37-38 ya, kalaupun paling panas ya, paling dingin itu 27, 26. Dulu waktu saya masih mahasiswa di Madinah, itu kadang-kadang sampai hari ini sudah ada berita di Saudi itu sekarang 9 derajat, 5 derajat dinginnya. Jadi teman-teman kita yang umroh sekarang ini, waduh bisa sakit rematik gitu. Mudah-mudahan saja Allah jaga gitu kan. Saya dulu waktu masih mahasiswa itu kalau mau tidur, itu selimut saya dudukin dulu biar panas gitu. Lama gitu ya baru kita bisa pakai tidur, kalau nggak bisa, dingin sekali, nggak bisa, nggak seimbang. Nah sekarang pergi ke Australia, salju, dingin, orang cuman orang biasa bilang itu, saya tidak ngerti kalau bahasa apa yang digunakan ya, tapi orang biasa hanya karena ingin dipuji lah ya. Oh iya saya hidup di Australia karena salju gini-gini. Ada apa dengan salju? Nggak ada apa. Apa bedanya salju turun dengan air hujan yang kita pegang? Sama saja, beda bentuk. Ambil aja es batu, gitu. Pegang, sama saya salju kan gitu. Masalahnya kita tidak terbiasa dengan itu, gitu kan? Tidak terbiasa. Maka pikirkan itu, cuaca beda, makan beda, kan gitu. Makannya orang macam-macam beda dengan makanan kita, nggak bisa. Hanya karena mau dikatakan tenar atau ya sudah pernah ke sana, ya makanannya nggak bisa, nggak nyambung. Kita sudah dari kecil makannya memang seperti ini. Dan itu semua banyak hal yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan ya. Jadi nikah dengan kufu itu
sangat cocok, enak gitu, nyaman. Mau makan ini ya biar masuk, mau tinggal di seperti ini masuk. Itu orang-orang kalau teman-teman saya datang dari Saudi, dari Arab itu datang ke sini, dia bingung, dia lihat rumah-rumah kita nih. Dia bilang ini rumah-rumah kalian ini sampai tidak ada jaraknya ya. Itu kan tembok-tembok rumah masyarakat kan gang-gang masuk rumah kan tembok-tembok gitu kan. Di Saudi rumahnya orang kan jaraknya jauh-jauh gitu. Antara pagar dia sama pagar tetangganya ya jauh karena luas. Orang penduduknya cuma 25 juta gitu kan. Indonesia 250 juta gitu. Jadi kalau mungkin Jawa Barat aja semua itu sudah seperti sama satu Saudi. Nah makanya rumah kita dempet-dempet. Dia bilang bagaimana ente bisa hidup begini kondisinya gitu, rumah dempet-dempet. Ya memang kita bisa. Coba kalau nikah sama orang Saudi dibawa ke sini nggak bisa tinggal gitu. Kan itu. Dia udah biasa tempat yang besar gitu. Maka nikah dengan kufu itu sangat baik gitu. Ustaz, apakah apabila di rumah saya ada pajangan keramik binatang dan lukisan yang akan ana singkirkan, apakah boleh ana jual dan uangnya apa boleh ana gunakan? Sama tadi hukumnya ya. Ada pendapat yang mengatakan boleh dijual karena kita belinya tidak tahu, kemudian uangnya dipakai untuk hal yang positif gitu kan. Tapi tidak masuk dalam bab mubazir kalau antum rusak atau tadi kalau kayak baju disablon lagi misalnya, kalau itu bisa diakalin, didatangin tempat-tempat orang yang biasa buat di pinggir jalan tuh, kemudian diakalin sama dia, diubah atau dihilangin, misalnya binatangnya dihilangin, itu insya Allah bisa dipakai lagi, nggak masalah. Bagaimana hukum bagi orang yang menyepelekan isbal padahal dia sudah tahu bahkan mengerti ilmunya? Ya dosa, nggak boleh isbal itu menggunakan pakaian bagi laki-laki di bawah mata kaki, hukumnya haram. Nabi SAW melarang itu kan. Bukankah hadis Nabi mengatakan orang yang paling berat siksanya hari kiamat adalah orang yang menarik celananya atau pakaiannya di bawah mata kakinya bagi laki-laki. Memang hukum agama begitu. Kalau anda bilang, oh malu nanti celananya tergantung, ya anda malu sama manusia atau malu sama Allah? Kan sebenarnya apa yang kita lihat ini di dunia sebenarnya saudaraku, itu tergantung sesuatu yang kita biasakan gitu kan. Apa yang kita biasakan. Orang kalau sudah membiasakan diri untuk tidak isbal dan komunitasnya banyak, maka tidak ada masalah sebenarnya. Kenapa di Indonesia ada orang istilah pakai celana puntung? Tidak malu tuh. Yang jalan ke mall, jalan tidak ada masalah celana puntung. Itu kan sampai setengah betis. Kalau dia niatkan sunnah dapat pahala sebenarnya itu. Kan gitu. Tapi kan memang karena dianggap itu sesuatu yang biasa gitu. Ada orang yang jalan tidak malu dengan pakai celana pendek. Kelihatan auratnya, laki-laki perempuan sama. Lalu kenapa kita kalau menjalankan sunnah Nabi malu? Nggak usah malu gitu kan. Memang larangan agama, dan selain larangan agama juga jadikan sesuatu yang haram itu kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kan gitu. Ya, tidak ada sesuatu yang masalah kok, gitu kan? Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat, angkatlah pakaianmu di atas mata kakimu karena itu lebih mendekatkan kau dengan Tuhanmu dan lebih suci bagi pakaianmu. Karena enggak tanah yang kotor-kotor gitu kan? Memang begitu hukum syar'inya. Jadi memang harus diterapkan, apalagi kalau sudah tahu hukumnya. Kalau tetap dilanggar ya berarti dia haram, dia berdosa. Bagaimana hukum orang yang meminjam uang ke bank syariah untuk keperluan nikah? Kalau yang namanya hutang, terlepas dia di syariah, bank syariah atau bukan, individu atau instansi, selama hutang tidak boleh bertambah, gitu kan? Nggak boleh bertambah memang dia, nggak boleh juga berkurang. Kita hutang 10.000 ya kembali 10.000, gitu kan? Namanya hutang, memang harus begitu. Beda kalau hutang yang sifatnya untuk kebutuhan ya, bukan investasi. Kalau digunakan untuk investasi, ikut partisipasi orang yang meminjamkan uang itu, maka ini beda. Jadi kan ini beda, ini dihitung investasi. Maka ini untung rugi ditanggung bersama. Jadi kalau dia utang untuk nikah, ini kan berarti murni utang gitu. Dia murni hutang. Saya tidak tahu apakah memang perbankan syariah mengizinkan tuh, kan gitu. Untuk saya mau nikah dipinjamin duit, gitu kan. Saya yakin kalau dibolehkan maka orang antri semua depan bank syariah ini. Gitu. Tapi masalahnya setahu saya, khawatirnya malah kita rekayasa data nantinya gitu kan. Seakan-akan untuk bisnis A tapi mau dipakai menikah, nggak boleh gitu. Makanya ndak usah khawatir lah. Allah SWT yang memberikan rezeki saudaraku. Apapun dan siapapun di muka bumi ini itu Allah yang menciptakan dan Allah yang memberikan rezekinya. Wa ma min dabbatin illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarra mustaqarra kullun fi kitabim mubin. Enggak ada sesuatu hewan melata pun, manusia, hewan, jin, semua di muka bumi ini kecuali Allah telah tentukan rezekinya dan tahu tempat dia tinggal dan menyimpan ya makanan-makanan mereka. Jadi Allah SWT tahu semuanya. Jadi tidak usah khawatir, Allah yang memberikan rezeki. Berdoalah, Allah akan kasih gitu. Apakah ada dalil mengirimkan Al-Fatihah bagi orang yang sedang sakit? Saya belum pernah temukan ada dalil
mengirimkan ayat Al-Quran untuk orang yang sakit atau orang yang mati. Jadi ini hampir semua ulama, termasuk ulama Syafi'iyah sendiri, yang di Indonesia banyak orang menamakan dengan atas nama Imam Syafi'i, padahal kalau kita kembali ke Kitabul itu buku umumnya beliau, induknya beliau, tidak pernah beliau mengirimkan Al-Fatihah atau ayat Al-Quran untuk orang sakit atau orang mati, gitu kan. Saya tidak tahu ini dikembangkan dari mana nih di Indonesia sekarang, bolehnya mengatakan Al-Fatihah untuk ruhnya fulan. Itu kalau orang mati. Ini baru saya dengar kalau ada orang sakit, gitu kan. Itu dikirimkan Al-Fatihah. Kalau kita datang kepada orang yang sakit dan dia memang masih hidup, kemudian kita bacain ayat-ayat ruqyah. Memang ayat-ayat pengobatan yang Nabi SAW gunakan. Pernah ada seorang sahabat itu tersengat dengan kalajengking, lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna. Lalu beliau sentuhkan jari beliau di tanah, lalu beliau angkat beliau meniup tangannya sehingga ada sedikit air ludahnya ditempelkan di tanah, kemudian beliau tempelkan di tempat yang sakit dari sahabat itu. Ini pernah terjadi. Beliau juga pernah mengatakan siapa yang mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi, datang, ketemu langsung, bukan jarak jauh, gitu kan. Ini kan mengirimkan ya, tapi ini tidak, ini memang datang. Lalu dia mengatakan atau dia membaca 7 kali, As'alullahal azim, Rabbul arshil azim, an yashfiyaka. Kalau laki-laki, kalau perempuan, an yashfiyaki. Saya meminta Allah yang maha agung, pemilik singgasana yang agung, agar menyembuhkanmu. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini 7 kali, maka dipastikan Allah akan sembuhkan orang yang sedang dijenguknya selama ajalnya belum datang. Ini harus diikuti keyakinan, gitu kan. Saya pernah praktikin dengan salah satu nenek saya, Allahyarham, sudah meninggal, gitu kan. Umurnya sudah Masya Allah mungkin 100 tahunan. Waktu itu dia sudah nggak bisa berdiri di tempat tidurnya. Lalu saya datang, tiba-tiba hati saya tergerak untuk baca doa ini. Saya bacain doa itu dengan tulus, saya coba bacain dengan tenang, dengan ikhlas 7 kali. Alhamdulillah setelah saya pergi, gitu kan, lalu dia bangun dan masih hidup beberapa tahun kemudian. Tapi yang jelas di sini sabda Nabi SAW, kalau ajalnya belum datang pasti Allah sembuhkan, karena ada jaminan. Maka itu boleh dibaca, hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi SAW, diamalkan, tidak ada masalah. Ada doa-doa yang bisa diamalkan, gitu. Ana biasa sholat witir menjelang tidur. Apakah ketika qiyamul lail kita sholat witir lagi? Enggak perlu, enggak usah witir lagi. Karena la witra ini fi lailah, kata Nabi SAW, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Itu lebih aman. Jadi kalau sudah witir sebelum tidur, enggak usah witir lagi pada saat bangun malam. Udah cukup, gitu. Dan memang saya selalu sarankan, dan saya sendiri juga biasa amalkan itu ya. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ausani khalili bi thalath, saya diwasiatkan oleh kasih saya Rasulullah dengan 3 hal. Lan ada'unna ma ishtu, saya enggak pernah tinggalkan selama saya hidup, gitu kan. Lalu beliau sebutkan apa yang beliau lakukan. Shaumu thalathah ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya, itulah ayyamul bid 13, 14, 15, wa salatid duha, dan salat duha, wa alla anama hatta utir, dan saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir. Maka ulama memegang hadis Bukhari ini mengatakan, siapa yang khawatir enggak bangun tengah malam, atau dia selalu bangun kepepet menjelang azan subuh, maka dia bingung witir atau tahajud ya, gitu kan. Maka sebaiknya dia witir dulu malamnya, sehingga dia bangun, dia hanya fokus sholat tahajud saja. Jadi tidak perlu buru-buruan ngejar witir lagi, itu kan lebih aman. Ini sahabat mengatakan, saya tidak pernah tinggalkan selama saya hidup, artinya terus saya witir sebelum tidur, maka itu lebih baik. Jadi kalau anda sudah witir, nggak perlu witir lagi, gitu. Saat ini ada program ODOJ ya, One Day One Juz, di mana dibentuk sebuah kelompok berjumlah 30 orang dan masing-masing orang setiap harinya membaca 1 juz. Dengan demikian khatam setiap hari. Apakah hal demikian dapat dikatakan khatam secara jama'i? Saya tidak pernah menemukan adanya perintah Nabi SAW menyuruh khatam Quran rame-rame, gitu kan. Yang kita temukan Nabi SAW menyuruh sahabat membaca, Iqra'ul Quran fa innahu yati syafi'an ya li ahli yaumil qiyamah. Bacalah Quran selalu karena dia akan mendatangkan atau datang menjadi saksi bagi pembacanya pada hari kiamat. Tapi tidak pernah Nabi SAW menyuruh sahabat baca rame-rame. Ada ajaran Nabi SAW adalah mempelajari Al-Quran, kan gitu, dengan cara membuat ya halaqahnya yang dikenal dengan halatul zikir, seperti ini, majelis ilmu, majelis Al-Quran, sebagaimana sabda beliau, tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah mempelajari kitabullah. Kata ulama, mempelajari adalah dibacain tafsirnya, diajarin cara bacanya, gitu kan. Yang itu kemudian kecuali akan turun kepada mereka malaikat yang membawa rahmat dari langit. Tapi di sini ulama mengatakan bukan berarti orang baca dulu rame-rame, saya sejuz, sefulan sejuz, lalu 30 orang akhirnya khatam dalam semalam. Ini nggak pernah ada anjuran dari Nabi SAW. Sementara ibadah itu hukumnya, kaidahnya tawakuf. Artinya tawakuf itu nggak boleh kita kerjakan sampai ada dalil yang membolehkan.
sampai ada dalil yang membolehkan. Jadi sebatas kita dibolehkan membaca Al-Quran sendiri-sendiri sampai khatam, atau kita bentuk halaqah tapi belajar ya tafsirnya, hukum-hukumnya, cara bacanya, tajwidnya, itu semua boleh gitu kan. Tapi kalau duduk tadi membaca sejus-sejus kemudian nanti dengan niat untuk dikhatamkan secara 30 juz dalam satu malam, itu tidak pernah ya kan gitu. Dan tetap dihitung masing-masing dapat pahala sejusnya gitu kan, karena masing-masing baca satu juz dua, berarti otomatis dapat masing-masing pahala, bukan berarti semua dapat pahala khatam Quran kan gitu. Jangan dianjurkan malah kita mengkhatam masing-masing, dan para sahabat itu mengkhatam ada yang 3 hari sekali, dan maksimal mereka mengkhatam selama 40 hari sekali. Bagaimana hukum dengan MLM? Ini sudah sering kita jelaskan ya. Jadi multi level marketing ini paling banyak yang jadi masalah di situ adanya ghararnya. Apa itu gharar? Ini kaidah yang jelas. Nabi SAW mengharamkan transaksi gharar, merugikan salah satu pihak ya. Misal dengan membayar dana tertentu di awalnya, misal kehilangan poin tertentu kalau seandainya dia tidak mencapai target poin di bulan itu, misal dibangun fanatisme pasar sehingga dia menganggap produk perusahaan lain sudah tidak bagus, produk ini saja, dimotivasi. Adanya banyak manipulasi terjadi, saya sering temukan di lapangan, karena dulu saya 9 tahun di multi level gitu. Ya, kemudian saya temukan banyak sekali sampai saya diminta jadi penasehat di beberapanya. Itu banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Jadi ada orang yang memang orangnya itu hebat dalam berbicara, dia tampil di panggung, ternyata dia bukan orang multi level itu, lalu dikasih bonus mobil, bonus motor, bonus rumah, ya kemudian disuruh dia ngomong gitu kan untuk motivasi orang lain. Jadi ada manipulasi publik sehingga akhirnya orang-orang iya ya ada yang dapat mobil ya, ternyata itu sebenarnya susah sekali untuk mencapai itu gitu kan, tidak mudah. Mana poin-poin dia ada yang hangus, ada orang yang hanya menumpuk-numpuk produk di rumahnya, ada orang yang memaksa dirinya menambah-nambah kelebihan atau kelebihan produk sebenarnya tidak sampai pada tingkat itu gitu kan. Jadi ini akan begini, ini akan begini, ini akan begitu, jadi kacau balau semuanya. Kalau saya sarankan Allahu alam sebaiknya dijauhi gitu kan, karena masih masuk minimal dalam bab syubhat. Ya, saya sendiri meninggalkan secara pribadi itu setelah 9 tahun, dan saya sudah sampai menjadi salah satu master trainer di salah satu multi level waktu itu, karena dianggap saya paham agama, kemudian saya bisa ngomong, banyak anggota saya sudah ribuan orang pada saat itu. Akhirnya saya melihat ada horor yang sangat besar gitu. Motivasi-motivasi yang kita berikan itu tidak seperti yang diharapkan, produknya tidak seperti kualitas yang kita ceritakan apa adanya. Sementara seorang mukmin harus bicara apa adanya gitu kan. Kemudian belum lagi biaya-biaya yang dibayarkan, bonus-bonus yang hilang, poin-poin yang hilang karena dianggap tidak mencapai target gitu kan. Kalaupun dia dikasih mobil tidak dikasih cash, dikasih cicilan. Jadi cicilan itu pun walaupun omset dia sudah miliaran, tetap juga dia tidak bisa mendapatkan cash mobil itu, tetap dia harus kejar bonus per bulan, poin sekian dan seterusnya. Ada gharar yang terjadi kan gitu, dan itu berbahaya. Dan subhanallah, ternyata teman-teman kita yang sudah tergelumut dalam multi level itu, dia sulit untuk melepaskan diri biasanya. Jadi walaupun dia sudah habis-habisan, tetap saja dia fanatik untuk mengembangkan dan menganggap produk itu yang paling baik. Susah sekali untuk keluar, terkurung di sebuah bingkai itu gitu. Nah, setelah saya ajak teman-teman akhirnya keluar coba bisnis yang lain, banyak gitu kan. Bahkan dulu sampai pada tingkat kami itu merasa bisnis lain ini kecil, nggak ada apa-apanya. Wah, ini bekerja begini dapat bonus sekian gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti yang digambarkan. Ya. Nah, ini bahaya sekali ya. Allahu alam. Kalau menurut saya lebih aman dijauhi. Ya. Dalam hal berwudu, pada saat bagian lengan tangan sampai siku harus 3 kali. Maksudnya kanan dulu 3 kali atau bergantian. Kanan dulu lebih aman. Ya. Yang lebih kuat pendapat kanan dulu. 3 kali sisi kanan sampai bawah siku, kemudian sebelah kiri. Ada juga pendapat yang mengatakan tetap dimulai kanan 1 kali, kemudian kiri 1 kali. Kanan yang kedua kali, baru kiri yang kedua. Kanan yang ketiga, baru kiri yang ketiga. Ini juga boleh. Tapi yang tidak boleh kalau memulai sebelah kiri dulu. Gimana caranya atau dengan cara apa mengajak atau membujuk orang tua dalam kurung bapak agar bisa kembali lagi mengerjakan sholat 5 waktu yang telah lama bertahun-tahun tidak dikerjakan? Apa ada solusinya? Bagaimana cara bertaubat yang benar dari dosa besar ataupun kecil? Ya, yang paling pertama tetap tidak lepas daripada selalu ingat ini ya. Kata Nabi SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman gitu kan. Dan memang doa itu adalah
ya, hal yang luar biasa. Komunikasi kita dengan Allah, curhat, sampaikan. Sebagaimana Anda sekarang minta solusi dari saya, mungkin saya kasih solusi satu, lakukan ini, lakukan itu, lalu Anda dapat solusinya. Itu cuma saya sebagai manusia. Bagaimana kalau Anda sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah agar diberikan hidayah, maka Allah bisa mengubah keadaan orang. Makanya di antara doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang bisa membolak-balikan hati, Allah yang menguasai hati manusia, gitu kan? Maka tetapkanlah hatiku dalam agamamu, gitu kan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada saat ibunya dalam keadaan kafir, tiap hari didakwain nggak mau, kafir ibunya. Ibuku masuk Islam lah, ini Rasulullah, didakwai, benar sahabat mendakwai ibunya, nggak mau. Datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, doain ibu saya ini. Sudah saya capek dakwain tidak mau masuk Islam. Nabi SAW doain. Besok paginya, ya ibunya tiba-tiba mengatakan, wahai Abu Hurairah, tuntunlah saya untuk syahadat. Lalu dia masuk Islam, lalu belajarlah agama, agama. Jadi berdoa yang pertama, doain dulu. Yang kedua, coba sentuh dengan media. Media apa saja, baik itu media menggunakan orang-orang yang disegani sama beliau, ustadz kah, orang yang dituakan kah, sahabatnya kah yang sholat gitu kan, istrinya kah, ya ibu kita, siapa saja kira-kira yang bisa menyentuh dia gitu kan, atau media dari buku kalau beliau biasa suka baca buku, atau DVD kan, kaset-kaset ceramah. Insya Allah dengan cara apapun kita coba gitu kan, kita coba ikhtiar. Kalau beliau misal pun sampai orang tua kita ini tidak suka dengan media, maka orang-orang yang terdekat mudah-mudahan bisa gitu, sambil berdoa mudah-mudahan. Jadi yang paling penting bagi saya adalah didoakan gitu. Kemudian masalah bagaimana cara bertaubat yang benar. Kalau dosa besar, taubat nasuhah dengan 3 syarat yang sudah sering kita tekankan. Tinggalkan dosa itu seketika, berjanji sama, menyesali dan berjanji sama Allah tidak akan diulangi. Zina berhenti, bohong berhenti, lalu menyesali, lalu bertekad sama Allah tidak akan mengulanginya. Kalau dosa kecil insya Allah terampuni dengan sholat, dengan wudhu, dengan sedekah, dengan semua amal saleh. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya semua amal saleh itu, amal yang berpahala akan menghilangkan dosa-dosa. Juga kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Dan selalulah kamu ikutkan perbuatan salahmu dengan perbuatan amal saleh, maksudnya dosa-dosa kecilmu dengan amal salehmu, maka dia akan menghapusnya. Wah, ini judulnya minum susu istri, gitu kan? Gimana ini? Pernah saya minum susu istri karena anak saya nggak mau minum. Akhirnya apa ini? Ya. Baik. Jadi karena pertanyaannya terlalu vulgar ini ya, saya sortir gitu. Intinya pertanyaannya, kalau seorang suami sempat terminum air susu istrinya sementara istrinya masih masa menyusui dan mereka berhubungan intim misalnya, apakah itu boleh dalam Islam atau tidak? Nah, itu makanya hukumnya boleh. Jawabannya boleh, nggak ada masalah. Dan tidak termasuk seperti hukum anak susu, bukan. Ya, karena anak susu itu hanya berlaku kepada anak bayi yang masih di masa penyusuan. Emang begitu? Ya. Jadi kalau ada anak-anak, ya, anak-anak yang umurnya sudah bukan masa menyusui 2 tahun itu, yang lebih kuat pendapat mengatakan misal anak 7 tahun, lalu dia meminum susu seorang ibu yang masih menyusui, gitu kan, masih menyusui bayinya, maka tidak termasuk anak susunya, gitu kan. Memang masa menyusui karena Nabi SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah pada saat dia masih bayi, gitu kan. Jadi itu nggak ada masalah. Termasuk juga tadi ada pertanyaan bagaimana kalau dia berhubungan intim sama istrinya kemudian dia mencumbuin payudara, itu semua tidak ada masalah, gitu kan. Itu semua hal yang terbuka yang diharamkan dalam Islam, hanya tidak boleh meletakkan kemaluan pada saat haid dan nifas, atau tidak boleh meletakkan kemaluan laki-laki di dubur istrinya. Ini yang diharamkan. Selain itu maka tidak ada masalah, diharamkan atau dihalalkan oleh agama. Ustaz, apakah boleh jika mengkoleksi mainan action figure yang berbentuk seperti baja hitam, tidak kelihatan wajahnya melainkan hanya ada topeng di wajahnya? Saya mau tanya dulu, untuk apa? Ya. Ini satria baja hitam, apalah satria baja biru mungkin. Itu tidak ada gunanya gitu. Untuk apa? Gitu kan? Ya sebaiknya dijauhi, gitu kan, dijauhi.
Kebanyakan juga anak-anak kita, kadang-kadang mungkin karena orang tuanya hobi begini, maka anak-anaknya juga jadi ikut-ikutan gitu kan. Jadi Anda tanya kira-kira untuk apa gitu kan. Karena itu juga masalah tidak ada wajahnya pun, nanti kalau dipajang tetap jadi masalah, dia seperti patung gitu kan. Ya nanti membuat malaikat tidak masuk, maka saran saya nggak usah. Jadi isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jauhkan, minta sama Allah agar dihilangkan hobi itu dan alihkan kepada hobi-hobi yang dibolehkan dalam agama. Bagaimana mengatasi rasa tidak percaya diri yang berlebihan atau ngedrop atau linglung yang membuat kita menjadi malas beraktivitas, pikiran kita menjadi berat, pandangan kosong, terima kasih atau tidak semangat. Ini kenapa sudah seperti tidak ada semangat sama sekali gitu. Jadi Nabi SAW, nanti akan ada bahasan di dosa besar ini ya. Termasuk dosa besar yaitu putus asa dari rahmat Allah atau ayas mir rahmatillah. Jadi tidak boleh. Dan orang-orang Quraisy itu dulu perilakunya suka begitu. Mereka biasa kalau mau keluar kota atau mereka mau bisnis, maka mereka biasa mengadu nasibnya dengan benda-benda. Di antaranya adalah bulu burung merpati yang mereka cabut, ditulis 3 lembar safar, yang keduanya tidak safar, yang ketiganya kosong, ditaruh dalam sebuah kotak lalu diacak, tangannya dimasukin, diambil. Kalau keluar kata-kata safar berarti dianggap dia akan selamat di jalan. Kalau keluar kata-kata tidak safar berarti dia anggap akan ada musibah yang menimpa dia. Kalau keluar yang ketiga tanpa tulisan, dia harus mengulang kembali. Itu inisiatif dia sendiri, gitu kan? Nah, ini semua tidak ada dalam Islam, tidak ada dalam Islam. Jadi kita tidak boleh putus asa. Di antara dalil yang berbunyi adalah kata Nabi SAW, kalau engkau mengetahui besok terjadi kiamat, dan di tanganmu ada biji, gitu kan? Ada biji yang akan kau tanamlah. Berarti itu motivasi yang luar biasa dalam Islam kan? Jadi kita harus tetap ya optimis, yakin. Ya, tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun cobaan yang datang kepada kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Enggak mungkin, pasti kita mampu. Cuman Allah ingin kita belajar. Memang hidup ini punya tantangan ya. Sekarang kalau antum lagi haus, tantangannya adalah harus berdiri ambil air, enggak mungkin airnya terbang sendiri gitu kan? Harus ada tantangan supaya kita bergerak, berkreasi gitu kan. Itu memang ada. Kita mau datang ke masjid ya jalan gitu kan. Ini mesti begitu. Berusaha, harus ada upayanya. Kita mau tidur, melangkah ke ranjang, minimal sekali itu gitu kan. Cari bantal, cari tempat yang nyaman. Kan memang begitu. Jadi ada memang upaya untuk itu. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masih terbuka, gitu kan? Semua masih terbuka. Dan ingat saudaraku, yang paling penting adalah kehidupan dunia hanya sebentar, kita akan lalui. Yang saya sering bahasakan kemasan dan kiasan. Tidak ada sesuatu yang membuat orang mukmin putus asa dengan dunia ini, karena urusannya adalah urusan akhirat, bukan urusan dunia. Dunia ini kecil, akan hilang semuanya, akan musnah gitu. Kalau misal ini saya cuman menebak, kalau masalah Anda sampai putus asa seperti ini karena misalnya bangkrut dari bisnis, maka yang paling penting kalau terjadi kejadian, kita harus yakin dulu Allah sedang ingin mengingatkan kita sesuatu. Muhasabah dulu. Ada apa nih, kenapa saya bisa bangkrut nih? Mungkin ada uangnya orang yang saya pernah pakai, zalim. Mungkin saya pernah utang gak bayar. Ada uang haramnya. Mungkin ada sistem yang salah. Mungkin saya pernah zalimi pegawai. Banyak sekali gitu kan. Muhasabah. Sambil kita coba perbaikin. Itu pasti bisa, insya Allah gitu kan. Kalau masalah bangkrut, kemudian kita coba mulai minta kepada Allah lagi yang diberikan kekayaan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin putus asa seperti ini karena cinta, susah. Dia pernah jatuh cinta, sakit hati. Nah ini bahaya karena dia kurun dirinya di bingkai tadi. Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa gila. Gila bener nanti gitu kan. Jadi nggak usah. Manusia itu sama saja. Laki-laki semua sama, cuma beda dari perutnya ke atas gitu kan. Mukanya, alisnya yang beda, matanya, hidungnya, bibirnya, bentuk-bentuknya, tapi sama saja laki-laki dia gitu kan. Jenis kelaminnya sama gitu kan. Perempuan juga begitu, yang beda cuma dari perut ke atas. Wajahnya mungkin rambutnya ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang putih, ada yang hitam, memang begitu, tapi kemaluannya sama. Makanya Nabi memberikan kaidah apa? Kalau engkau melihat seseorang ya, lawan jenismu di luar rumahmu, ini sabda Nabi ya, di luar rumahmu, dan engkau tergoda dengannya, maka kembalilah kepada pasanganmu karena pasanganmu memiliki apa yang dimiliki dia. Kata ulama hadis, kemaluannya sama saja. Selesai, akan terjawab kok itu, gitu kan? Maka tidak perlu. Maka jangan sampai kita putus asa sejauh itu gitu kan. Ingat kadang-kadang Allah SWT ingin memang kita lepas dari
seseorang mungkin justru dengan caranya Allah gitu kan. Atau memang mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan maka kita butuh istighfar kepada Allah. Intinya cobaan semua itu ya ada maksud-maksud Allah ya yang sangat baik untuk kita gitu kan. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang selalu memancing emosi kita? Kalau bicara di depan orang banyak dan orang tersebut kita mengenalnya, jauh interaksi dengannya gitu kan. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah salah satu cirinya kalau mereka diajak dialog, berbicara, dihina depan umum oleh orang-orang yang jahil, mereka mengatakan salama. Ngomong aja terserah kamu, assalamualaikum, tinggalin. Udah tinggalin aja, nggak usah. Ya kan, karena tujuan dia tadi membuat emosi kita depan orang supaya kita respon. Tujuannya itu. Kalau kita nggak respon, tujuan orang fitnah kita untuk apa? Supaya kita sakit hati. Kalau kita tetap santai, jalanin, tidak ada apa-apa, kayak tidak ada apa-apa, tunjukin yang terbaik dari diri kita, insya Allah tidak ada masalah, gitu kan? Dan jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan membela kebenaran. Gak mungkin Allah biarin. Kita punya Tuhan kok. Ya, kebahagiaan seorang mukmin karena dia tahu dia punya Tuhan. Ustadz, di tempat bekerja saya sering mendengar hampir di setiap kali perjalanan dinas keluar kota, rata-rata para pemegang pengelola keuangan perjalanan dinas seringkali mengupayakan agar sebisa mungkin mendapatkan sisa kelebihan uang hotel yang telah ditentukan jatahnya. Apakah diperbolehkan Ustadz bila mengambil sisa uang hotel yang menjadi hak darinya? Yang menjadi permasalahan adalah dalam pertanggungjawaban laporan biasanya para pengelola keuangan meminta kepada pihak hotel di daerah setempat agar dibuatkan kwitansi sesuai dengan rate yang dialokasikan untuk yang bersangkutan. Sedangkan dari pihak hotel biasanya pula memberikan kebijakan berupa cas tambahan biaya sekitar 15% dari total tagihan yang dibebankan dari semestinya. Sebagai konsekuensi dari dibuatkan kwitansi tersebut, mohon penjelasan Ustaz terkait boleh atau tidaknya mengambil sisa uang hotel tersebut. Pertama sekali saudaraku, ini kita masih sering terkurung dengan jumlah. Ini jumlahnya ini. Oh iya, nanti kalau saya hemat ini saya dapat 1 juta. Jumlah 500.000 ada lebih uang hotel, uang tiket, uang ini dan seterusnya. Kita selalu lupa bahwasanya uang haram itu walaupun jumlahnya besar, maka itu akan tidak ada berkahnya, tidak ada manfaatnya. Ia jadi penyakit atau nanti jadi masalah menimpakan kita musibah tertentu gitu kan. Makanya sebagian dijauhi, nggak ada gunanya. Jadilah orang yang jujur. Kenapa sih? Sekarang saya punya anggaran 2 juta untuk hotel tinggal di Surabaya. Ternyata anggaran yang masuk di hotel adalah 1.700.000, ada 300.000. Kembalikan, latih diri kita menjadi orang yang jujur. Ini 300.000 ya saya kembalikan karena saya cuma pakai 1,7. Kalau perusahaan bilang nggak apa-apa itu sudah hak Anda karena kami sudah anggarkan, halal, selesai, kan gitu. Tapi kalau kita sembunyi-sembunyi untuk apa kucing-kucingan ini, gitu kan? Ingat ya, semua uang haram, pegang perkataan saya, pasti berakibat tidak baik. Minimal menjadi penyakit buat kita. Untuk apa gitu? 1 juta, 2 juta, 5 juta yang kita anggap kita hemat tapi haram kita ambil, itu jadi masalah, pasti jadi masalah. Gak mungkin kita sudah banyak contoh di lapangan tentang masalah ini. Maka jujurlah gitu kan, tidak ada masalah. Insya Allah kalau kita cukupkan dengan yang haram, dengan yang halal, Allah SWT akan berkahi. Allah SWT akan berkahi. Jadi jauhi semua ini. Termasuk juga nanti kerjasama kadang-kadang karena ingin menutupi kebohongan ini, kerjasama dengan bagian keuangan di perusahaan lalu buat kwitansi yang palsu. Ini pun tahu ya, yang ngeluarin dukungan juga tahu, nggak apa-apa deh, nanti diatur dan seterusnya. Ini nggak haram semua, kenapa dibiasakan ini? Kan gitu. Ini nggak boleh haram masuk dalam manipulasi kepada perusahaan. Saya tanya, kalau Anda jadi pimpinan perusahaan dan Anda tahu pegawai Anda begitu, maukah Anda? Nggak mungkin kan? Makanya kata Nabi SAW, kama tadinu tudan. Ingat, sebagaimana kau perlakukan orang, kau akan diperlakukan satu waktu begitu. Hari ini kita gibah orang, kita akan digibah satu waktu. Kita fitnah orang, kita akan difitnah satu waktu. Kita nipu, kita akan ditipu. Itu pasti terjadi. Dengan hikmah Allah SWT, manusia terbatas, tidak tahu. Cuma kadang-kadang kita ini keluar dari kapasitas kita sebagai manusia, menganggap kita orang yang paling hebat. Nggak bisa. Pasti Allah punya cara. Maka ingat, uang haram tidak ada manfaatnya. Jauhi, latih kejujuran. Kata Nabi SAW, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal jannah wa inna sidqa yahdi ilal bir wa inna bir yahdi ilal jannah. Selalulah ya pegangi kejujuran itu karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa ke dalam surga ya. Balasannya luar biasa di akhirat. Wa iyyakum wal kadhib, hati-hatilah dengan bohong. Fa inna kadhib yahdi ilal fujur, karena bisa membawa kepada kefajiran, kemaksiatan. Wa fujura yahdi ilal nar, dan kefajiran itu akan membawa orang ke dalam api neraka.
Jadi nggak usah terpengaruh dengan jumlah itu, kuantitasnya tadi. Tinggalkan insya Allah, latih kejujuran. Dan itu satu hal yang mahal sekali itu kejujuran itu. Kejujuran itu susah untuk dijaga dan mudah untuk dirusak. 20 tahun kita jujur, luar biasa. Ya, kita jaga orang sampai percaya. Tapi begitu tahun ke-21 sekali aja kita bohong, 20 tahun bisa dilupain oleh orang. Berat sekali menjaga kejujuran gitu kan. Maka jangan dirusak hanya dengan uang-uang seperti itu. Berapa banyak sekarang orang yang terbongkar korupsi? Pernahkah mereka sangka bahwasanya mereka akan terbongkar? Mungkin mereka sudah mengatur sedemikian rupa strateginya, nyogok yang ini, nyogok yang itu, tutupin itu. Tapi Allah punya cara membongkarnya. Ya kan? Dengan cara itu, maka harus hati-hati. Dan cukupkanlah diri dengan yang halal, insya Allah cukup, gitu kan? So, bagaimana hukumnya bila seorang ikhwah tak kalah melakukan ibadah sholat akan tetapi celana atau kain dikenakan melebihi dari batas mata kaki? Kalau sholat nggak boleh, batal sholatnya. Kalau sholat itu nggak boleh, batal sholatnya. Ya, kalau dia menggunakan celana di bawah atau di atas di bawah mata kaki, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat dalam hadis Bukhari. Ya, waktu itu dia pakai celana, dia pakai baju menutupi mata kakinya. Lalu selesai sholat Nabi mengatakan ulangi sholatmu. Dalam hadis Bukhari, ya, hadis Sahih. Lalu orang itu kembali lagi ulangi. Ada seorang sahabat tanya mengatakannya, Rasulullah, kenapa anda suruh ulangi ya Rasulullah? Tadi saya lihat sholatnya bagus kok. Kata Nabi SAW, karena pakaiannya menutupi mata kakinya. Jadi isbal dalam sholat mutlak membatalkan sholat. Anda boleh kembali kepada semua buku fikih masalah ini. Waktunya gitu. Ya. Ini hampir jam 9. Pertanyaan masih banyak. Mengapa zakat pertanian lebih besar daripada zakat mal? Ya, ini Allah yang hukum. Ya. Allah yang menetapkan. Kalau anda tanya kenapa kepada saya, mengapa, saya nggak tahu jawabannya, gitu kan? Karena Allah SWT yang tidak menentukan masalah itu. Memang pertanian itu 5%, ya, kalau dia memang teralirkan sendiri, Allah yang turunkan hujan. Tapi kalau mohon maaf, kalau kita menggunakan tenaga, tapi kalau dia teralirkan sendiri, Allah turunkan hujan, maka 10%, itu wajar. Allah SWT yang menyuruh, yang sebagai pemiliknya, gitu kan? Ya, pemiliknya memang menentukan. Anda kalau punya rumah kontrakan, Anda tentukan, saya mau sewain 1 juta 1 bulan. Siapapun tawar, kalau Anda tidak mau ya terserah, gitu kan? Kita pemiliknya. Ya, memang seperti itu kurang lebih jawabannya, ya. Jadi tidak semuanya kita bisa mencari hikmah-hikmahnya. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, maka nggak bisa kita berikan gambaran, gitu. Jika habis operasi kemudian belum bisa berdiri, boleh tidak tayamum dan sholat di jamak? Tayamum boleh, jamak pun boleh, tapi jamak tanpa qasar, ya. Karena ulama mengatakan jamak itu dibolehkan kalau terjadi udzur syar'i. Orang yang mau operasi, orang selesai operasi, gitu kan, terjadi gempa bumi, dihawat banjir, gitu kan, itu boleh jamak semua, tapi tidak qasar. Boleh gabung duhur asar, maghrib isya, tapi tidak boleh dipangkas jadi 2 rakaat, yang 4 rakaatnya. Boleh jamak kalau ada udzur syar'inya, hujan lebat tadi, gempa, ya, dikhawatirkan musuh menyerang, orang sakit gak bisa bergerak, boleh saja. Tayamum pun boleh kalau memang dia tidak bisa mengambil air, tapi kalau masih bisa ada yang mengusapkan air dan tidak apa-apa tersentuh air, maka lebih afdal dia berwudu, gitu kan, lebih afdal dia berwudu. Ustaz, siapakah yang dimaksud dengan para ahli kitab pada masa sekarang? Apakah para pendeta atau pastor? Ahli kitab semua. Yang ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, dan Yahudi ini semua yang mengaku pengikut Nabi Musa alaihissalam sampai hari kiamat, dan Nasrani semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat, itu ahli kitab. Dan tidak ada istilah, dan ini selalu saya bantah, orang yang mengatakan tidak ada ahli kitab sekarang, salah sekali itu. Bagaimana bisa? Pernyataan orang Nasrani Trinitas, ya, itu memang sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Memang sudah ada dari zaman Nabi, bukan baru kok itu. Dan Nabi SAW diutus untuk memperbaiki itu. Bukankah ayat Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahun wahid, gitu kan. Jadi kata Allah SWT, waktu Nabi SAW pertama diutus turun ayat ini, telah kafir orang-orang yang mengatakan Trinitas dan tidak ada Tuhan kecuali satu saja. Jadi apa yang dipertahankan oleh orang Nasrani sekarang tentang Isa anak Tuhan, perkataan Trinitas, orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya mereka adalah anak-anak Allah, Uzair anaknya Allah, maka ini semua dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan berarti baru sekarang, sama saja keadaan mereka. Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani sampai hari kiamat, dan hukum Allah berlaku pada mereka. Baik, pertanyaan terakhir, ya. Ustaz, salah satu tanda dijawabnya doa adalah dengan sinyal. Misal jika kita sakit dan mohon kesembuhan, lalu besoknya bertemu dengan orang yang mereka merekomendasikan dokter yang bagus, maka itu adalah sinyal yang kita
untuk melakukan ikhtiar dengan mengunjungi dokter tersebut agar diobati dan beri kesembuhan melalui Allah. Namun bagaimana jika kita salah mengartikan sinyal setelah berobat ke dokter tersebut sakit malah bertambah parah? Bagaimana sikap kita? Jadi sebenarnya kalau insya Allah ya, kalau memang kita sudah minta petunjuk sama Allah, ini berentetan, berdoa minta petunjuk dan ada jawaban petunjuk, kan gitu. Jadi jangan sampai kita belum pernah berdoa, kemudian kita ikhtiar langsung mengatakan ada sinyal, enggak. Memang itu dihubungkan dengan antara doa dengan sinyal jawabannya, gitu kan. Jadi kalau kita sudah berdoa kepada Allah tulus dan akhirnya ada yang tunjukkan kita dan kita tahu memang ini sebenarnya pengobatan tidak melanggar syar'i. Ingat, walaupun ada keluarga saya datang misalnya lalu mengatakan, oh setahu saya ada di sana pengobatan yang bagus, dia pakai lemak babi misalnya. Apakah itu termasuk sinyal dari Allah? Jawabannya bukan. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Tadawaw ya ibadallah wala tadawaw fil haram. Berobat wahai hamba-hamba Allah tapi jauhi berobat dengan hal-hal yang diharamkan. Juga dalam hadis lain dikatakan Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan olehnya. Jadi nggak boleh kita berobat pada hal yang haram. Dan itu bukan sinyal berarti. Tapi kalau misal dia mengatakan, oh saya sakit ini, ada dokter sana yang bagus, dia rekomendasikan obat yang seperti kita tahu obat itu misalnya obat yang baik, halal, nggak ada masalah. Maka itu insya Allah sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus jeli juga gitu kan, harus jeli juga. Jadi insya Allah tidak akan terjadi seperti apa yang dikatakan tadi kalau memang betul-betul hasil dari doa dan kita menghubungkan apa yang kita dapatkan itu dengan memang ya hal-hal yang juga dibolehkan oleh Allah dari yang dibolehkan atau yang dihalalkan. Allahu alam. Mungkin sampai situ dulu pertanyaannya, masya Allah cukup banyak ini. Mungkin kita lanjutkan ini bukan pekan depan, 2 pekan lagi, karena saya Selasa depan tidak ada. Saya Selasa depan nanti ada bimbing umroh, jadi tidak bisa, dan insya Allah Selasa yang ketiga baru saya masuk. Tapi saya sekaligus sampaikan kepada teman-teman, kalau saya tidak hadir, umumnya saya panggil teman-teman saya gantikan. Nah banyak sekali diantara ikhwah dan akhwat kita BBM ke saya, Ustadz hadir nggak di Al-Azhar, Ustadz hadir nggak di Al-Azhar, dan itu masuk bukan 1-2, mungkin bisa ribuan. Nah bagaimana caranya saya balas nih, kan gitu. Saya kadang-kadang sampai bawa mobil kalau lampu merah saya balas gitu, yang bisa saya balas gitu kan, tidak sempat. Nah, kadang-kadang saya dari taklim ke taklim tidak bisa. Dan juga ada tujuan utama, sebenarnya harapan saya sih, walaupun saya tidak datang, insya Allah saya usahakan ada penggantinya. Hadirlah di majelis ilmu itu, gitu kan. Mudah-mudahan ada hikmah-hikmah tertentu yang anda bisa dapatkan. Karena dengan hadir majelis ilmu ada banyak sekali manfaat. Karena akan bertambah iman kita, ilmu kita bertambah, gitu kan. Kita dapat fadilah majelis ilmunya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Dan insya Allah mudah-mudahan saya juga usahakan teman-teman yang gantikan bisa yang memberikan informasi yang baru kepada anda semua, gitu kan, ilmu yang bermanfaat insya Allah. Yang jelas saya pastikan Selasa depan saya nggak bisa hadir, dan saya mohon maaf kepada teman-teman ikhwah akhwat yang kadang-kadang saya terlambat balas emailnya atau BBM-nya atau SMS-nya. Bukan saya tidak mau ya, tapi memang terlalu padatnya yang masuk kepada saya itu. Ya email yang masuk satu hari sekian banyak, BBM-nya sampai penuh, gitu kan. Kadang-kadang saya mau balas saya susah juga. Apalagi ada yang bertanya, masya Allah masalah rumah tangga dia mungkin dari poin 1 sampai 11 gitu kan. Ini berikut juga Ustadz, berikut dalilnya Ustadz dan rincikan solusinya. Wah ini gimana caranya saya jawab ini, gitu kan. Akhirnya jadi artikel, jadi buku gitu kan. Nggak bisa, mungkin kalau bertanya hal yang penting, mungkin kalau di pengajian seperti ini bisa lah anda tanya seperti, tapi kalau di BBM atau di SMS itu kerepotan saya jawabnya kan, mengambil waktu sampai setengah jam, 1 jam, ya mungkin saya mesti gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Mungkin seperti itu, jadi jangan, mudah-mudahan tidak ada salah paham ya. Pertanyaan ini saya pending, yang sisanya insya Allah kita akan bahas lagi di Selasa yang ketiga. Tapi Selasa depan insya Allah saya belum tahu siapa yang saya panggil nanti. Tapi insya Allah saya usahakan ada teman-teman yang kompeten yang bisa dipanggil untuk bisa mengisi materi lepas di Selasa yang akan datang. Dan saya berharap teman-teman tetap bisa hadir, yang memaksimalkan majelis ilmu. Insya Allah anda hadir di rumah Allah, dan cukuplah hadis Nabi SAW sebagai penutup. Kalau seseorang, kata Nabi SAW, mendatangi rumah manusia yang sangat dia hormati, ya misal seorang raja punya jabatan gitu kan, dan dia menjadi tamunya, maka pasti dia akan dihormatin oleh pemilik rumah tersebut. Dan orang-orang yang mendatangi masjid rumah Allah lebih pantas Allah pencipta langit bumi menghormatinya. Jadi mengikram kita, sebenarnya kita sedang mendapatkan sajian dari Allah nih yang luar biasa gitu kan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan hadir di masjid, apalagi itu ada majelis ilmunya, ada mengikat diri antara sholat dengan sholat seperti ini fadilah yang sangat besar. Baik, sampai sini dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada satu